Selamat malam Sobat iPad semua. Perkenalkan aku Kania yang nanti akan nemenin Sobat iPad semua selama 1,5 jam ke depan. Karena malam ini kita bakal ngadain free class tentang tata laksana stroke di IGD. Karena kan ini kasus yang cukup sering kita temuin ya di IGD. Jadi nanti kita bakal belajar bareng-bareng sama Dr. Michelle, spesialis neurologi. Oke, sebelumnya terima kasih Sobat iPad sudah mau meluangkan waktunya malam ini untuk belajar bareng. Walaupun besok udah weekend, tapi malam-malam masih mau belajar nih sama iPad. Oke, sebelum kita mulai materinya, aku pengen ngenalin Sobat iPad semua terkait pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Michelle, spesialis neurologi, supaya kita makin kenal ya, karena kan tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini Dr. Michelle, Cancer Angelita, itu spesialis neurologi ya teman-teman. Beliau menempuh pendidikan S1-nya dan medical doctor-nya di UI tahun 2012, kemudian melanjutkan residen neurologi di UI juga tahun 2021. Saat ini Dr. Michelle jadi neurologis di RS Awal Bros Batu Aji Batam. Terus Dr. Michelle juga jadi tutor IPAS nih teman-teman ya. Terus kemarin juga sempat PPDS di RS Cipto dan pernah jadi dokter umum di RS PON ya tahun 2019. Terus kalau kita lihat Dr. Michelle udah melakukan banyak training, seminar, dan ada beberapa achievement juga ya. Ada beberapa workshop, ya, kemudian ada simposium juga. Terus pernah mengikuti comprehensive treatment in Parkinson disease juga ya, terus mengikuti Jack Nose Talk seminar juga ya, dan sebagainya. Terus Dr. Michelle juga aktif sebagai speaker nih teman-teman ya, speaker terkait manajemen stroke ya, kemudian terkait webinar-webinar ya, terus terkait dengan tata laksana hipertensi ya, blood pressure control pada pasien stroke juga, kemudian juga aktif menjadi moderator ya, dan beberapa speaker di tempat-tempat lain juga ya. Jadi untuk malam hari ini narasumber kita sangat kompeten dan pastinya ahli banget di bidangnya, termasuk utamanya di bagian stroke ya. Oke, terus aku pengen ngingetin juga bahwa nanti setelah Dr. Michelle kasih materi selama 50 menit ke depan, nanti iPass bakal fasilitasin teman-teman untuk melakukan Q&A, tapi Q&A-nya kita bikin di ini ya teman-teman di qa.ipassppds.com. Jadi teman-teman bisa masuk ke web berikut dan masukin kodenya yaitu 443325 ya. Supaya nanti kita bisa kumpulin pertanyaannya lebih terorganisir ya. Jadi kalau teman-teman mau bertanya, jangan di kolom komen Zoom, tapi melalui qa.ipassppds.com dan masukin kode berikut. Terus kalau teman-teman mau bertanya, nanti bisa tulis formatnya, yaitu nama, underscore instansi RS, atau tempat bekerja, atau asal universitas teman-teman. Ya, jadi dari sekarang boleh nih disiapin pertanyaannya. Terus, iPass juga bakal ngasih giveaway ya kepada teman-teman semua setelah nanti Dr. Michelle udah kasih materi. Nanti kita bakal adain kuis Kahoot ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan karena nanti 3 pemenang kuis Kahoot dengan nilai tertinggi itu bakal dapat voucher diskon 500.000 untuk pendaftaran iPass term Mei yang terdekat ini ya di prodi apapun. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya masuk nih ke 3 nilai tertinggi, jangan lupa untuk di screenshot supaya nanti jadi bukti dan bisa klaim vouchernya. Jadi kalau teman-teman mau daftar term Mei iPass bisa di klaim vouchernya. Terus nanti screenshotnya bisa dikirim ke nomor berikut ya teman-teman ke 0812 1844 0103 ya. Jadi jangan lupa nanti ada Q&A dan juga nanti selesai materi juga akan ada quiz Kahoot. Oke, berikut sudah selesai. Mungkin aku mau nyapa Dr. Michelle. Sudah hadir ya, Dok ya? Ya, halo. Halo, Dok. Dr. Michelle sekarang lagi sibuk apa, Dok? Lagi jaga kah, Dok? Enggak. Aman ya, Dok. Berarti malam ini kita Aman. free. Oke. Oke, Dok.
sudah 19:05, Dr. Michelle sudah siap dok untuk menyajikan materi kepada Sobat IPAS. Oke, slide aku udah kelihatan ya? Aman dok, kelihatan. Oke dok, untuk waktu dan tempat silakan ya dok ya. Ya, terima kasih Kania. Ya, halo selamat malam teman-teman semua. Ini kayaknya banyak kan GP atau mungkin koas ya. Ya, malam ini kita akan belajar tentang tata laksana stroke di IGD ya. Semoga bermanfaat. Ini alhamdulillah partisipannya cukup banyak ya, 100-an nggak nyangka. Mungkin ada yang mau masuk neuro ya, silahkan. Oke, terus ke pendahuluan dulu ya. Mungkin sebelumnya ini cukup dijawab di dalam hati aja ya. Kira-kira kalau dikasih pertanyaan seperti ini jawabannya apa? Semoga nanti setelah setelah webinar ini teman-teman jadi jawabannya semuanya percaya diri ya. Jadi sekarang jawab aja di dalam hati. Kira-kira dokter percaya diri nggak ketika menghadapi pasien stroke di IGD? Semoga nanti habis webinar ini semuanya jadi dari yang gak percaya diri jadi percaya diri atau yang sekarang percaya diri makin percaya diri. Oke, mungkin sekarang kayaknya nggak afdol ya kalau nggak pakai pendahuluan. Jadi makin biar sebelumnya pendahuluannya itu adalah stroke itu sebenarnya apa sih? Stroke itu sebenarnya ada dua kata kunci ya, yaitu adalah defisit neurologis yang akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Jadi dua kata kuncinya itu. Dia adalah defisit neurologis yang akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah di otak, medula spinalis, dan retina. Meskipun di medula spinalis dan retina itu secara prevalen sedikit ya. Jadi kalau di medula spinalis itu ada yang namanya stroke spinal tuh ada gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita membicarakan, mungkin ada yang nggak mau PPDS neuro, tapi insya Allah nggak rugi, karena memang stroke ini memegang angka prevalensi yang cukup tinggi di Indonesia ya. Dia itu penyebab kematian dan disabilitas ganti-gantian sama penyakit jantung untuk mortalitas. Jadi kadang nomor satu, kadang nomor dua gitu ya, ganti-gantian sama penyakit jantung. Jadi insya Allah setelah dokter mengikuti webinar ini, meskipun nggak mau masuk neuro juga nggak akan rugi. Nah, dan Indonesia ini di Asia sendiri sebenarnya dia memegang angka mortalitas ketinggi kedua ya, dan tata laksana stroke yang tepat ternyata terbukti menurunkan disabilitas dan juga mortalitas. Oke, jadi kembali ke tadi ya, stroke itu sebenarnya sindrom klinis. Dia punya dua kata kunci tadi, defisit neurologis yang akut, sifatnya bisa vokal, bisa global. Jadi bisa bentuknya penurunan kesadaran mendadak atau nyeri kepala seperti thunderclap headache pada SAH. Bisa juga yang lebih banyak mungkin dokter temui kayak defisit neurologis vokal ya, yang disebabkan tadi oleh gangguan pembuluh darah. Gangguan pembuluh darahnya bisa sifatnya sumbatan atau perdarahan. Nah, untuk sumbatan sendiri, ischemic stroke itu dia ada dua tipe, sebenarnya tiga sih, dia ada tiga tipe, yaitu trombotik, embolik, dan satu lagi sebenarnya yang terjadi di watershed hypoperfusion. Jadi dia ada tiga etiologi ya. Kalau trombotik itu sebenarnya yang kalau misalnya dokter tahu, dia biasanya kan ada aterosklerosis. Nah, pembuluh darah yang aterosklerosis itu namanya biasanya yang kita sebut etiologi trombotik itu yang seperti itu. Sedangkan kalau embolik itu sebenarnya dia bentuk pembuluh darahnya mungkin biasa aja ya atau baik-baik aja, tapi ada fokus emboli dari tempat lain, misalnya yang paling sering faktor risikonya kardioemboli seperti pada atrial fibrilasi atau pasien dengan menggunakan katup ya, atau dengan riwayat penyakit misalnya ada DVT sebelumnya, nah itu embolik ya. Terus kemudian yang ketiga ada satu lagi namanya watershed. Kalau watershed hypoperfusion, jadi biasa watershed itu biasanya watershed itu adalah area area otak ya yang dia itu merupakan ujung-ujung dari pembuluh darah. Jadi ada namanya watershed ACA-MCA, berarti dia adalah ujung-ujung dari pembuluh darah ACA dan MCA gitu ya. Ada yang di belakang namanya watershed MCA-PCA. Nah, area ini karena dia merupakan kayak ujung-ujungnya pembuluh darah, jadi area ini adalah salah satu area yang paling rentan jika terjadi kondisi hipoperfusi. Contohnya misalnya adalah pada pasien pasca cardiac arrest, itu kan hipoperfusi ya, ya atau misalnya hipovolemik, terus tiba-tiba bangun kok ada defisit neurologis, ternyata di CT scan ada gambaran infak. Nah, ini infaknya adalah namanya biasanya terjadinya di area watershed gitu. Jadi untuk stroke iskemik dia ada tiga tadi, trombosis, kemudian emboli, dan watershed. Sedangkan kalau untuk stroke hemorrhagic itu biasanya ada intracerebral hemorrhage. Intracerebral itu yang di dalam parenkim ya. Mungkin kalau dulu tuh waktu aku koas tuh apaan sih ICH gitu ya. Nah ICH itu kepanjangannya adalah intracerebral hemorrhage ya. Terus habis itu ada yang kedua perdarahan tuh SAH atau subarachnoid. Nah, untuk SAH sendiri, mungkin dokter pernah dengar ada yang namanya SAH traumatik ya. Nah, jadi untuk SAH itu kita perlu bedakan. Kalau yang masuk ke stroke itu bukan SAH traumatik, tapi SAH yang non-traumatik. Jadi kalau SAH traumatik, ya biasanya pasien pasca KLL, kadang-kadang dia ada lesi
ada lesi kup namanya ya, misalnya lesi kup atau kanker kupnya ada perdarahan. Nah, itu namanya SAH traumatik ya. Jadi pasca trauma. Ada yang namanya SAH spontan. Nah, yang masuk ke dalam stroke itu yang SAH spontan ya. 85% penyebab SAH spontan adalah aneurisma. Nah, aneurisma itu lebih banyak, paling banyak terjadi di area namanya circulus Willisi ya. Circulus Willisi, kalau misalnya dulu belajar anatomi, di circulus Willisi itu dia adalah anastomosis dari posterior circulation dan anterior circulation ya. Jadi di bagian circulus Willisi itu ada pembuluh darah namanya posterior communicating artery dan anterior communicating artery, itu merupakan predileksi aneurisma. Makanya biasanya kalau ada gambaran SAH spontan tuh, kalau di UKM PPD tuh dulu seingat aku ada namanya gambaran stelata. Jadi kayak bintang. Ya kenapa? Karena dia biasanya pecahnya di bagian tengah sini sehingga darahnya menyebar gitu kayak mengikuti struktur sulkus-sulkus otak. Jadi gambarnya kayak bintang. Makanya gambarnya seperti stelata. Nah, berbeda dengan SAH traumatik ya tergantung traumanya di mana. Kejedotnya di bagian kiri ya dia bakalan ada lesi SAH-nya, arachnoidnya di bagian kiri gitu. Sedangkan kalau ruptur aneurisma ya dia nggak ada riwayat traumatik. Kemudian biasanya lokasinya berada di sentral karena secara predileksi aneurisma tuh banyaknya di area circulus Willisi. Oke, nah untuk defisit neurologis akutnya itu ada biasanya kalau di Kemenkes kita kan dia punya mnemonik namanya segera ke RS ya, senyum tidak simetris, gerak separuh badan atau apa namanya kebas ya. Terus habis itu bicara pelok, kebas, rabun, kemudian sakit kepala hebat. Nah, kalau di luar negeri itu pakai namanya BIFAS atau FAS. Jadi kalau yang orang kalau misalnya orang awam itu biasanya kita edukasinya yang fast ya, yang face, arms, speech and time. Nah, sedangkan kalau misalnya yang paramedik biasanya kita tambahin balance and eyes gitu. Kenapa gitu? Karena memang ternyata secara retensi, jadi orang tuh kalau diedukasi gitu ya, BIFAS sama FAS ternyata memang dari penelitian itu dia secara retensi orang, kalau yang FAS itu lebih bagus untuk recall simptomnya. Jadi dibandingkan di 5 menit, recall 5 menit sama nanti setelah 30 hari dibandingkan ternyata memang nih angkanya bisa dilihat untuk yang FAS ini dia 75% sedangkan BIFAS itu dia 30%. Nah, di 30 hari dicek lagi ternyata yang pakai FAS itu 51%, yang BIFAS 24%. Jadi secara retensi memang lebih lebih tergampang teringat tuh yang FAS gitu. Jadi makanya kalau di awam kita biasanya edukasinya itu yang FAS. Nah, tapi sedangkan kalau kita lihat sensitivitas dan spesifisitas itu lebih bagus, sedikit lebih bagus yang BIFAS dibandingkan yang FAS. Jadi kalau untuk medis mungkin kita bisa pakai yang BIFAS ya, tapi kalau untuk edukasi ke awam mungkin enaknya pakai yang FAS. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana stroke ya. Jadi semakin cepat kita tata laksana memang dia semakin baik prognosisnya. Nah, untuk tata laksana stroke sendiri itu dimulai dari pre-hospital sebenarnya. Makanya sekarang kalau rumah sakit terutama center-center yang cukup besar ya, dia ada sistem namanya EMS atau Emergency Medical Service yang fokus di sistem pre-hospital. Bahkan kalau di AHASA 2026 itu dia sekarang ada namanya Mobile Stroke Unit. Jadi di dalam mobil itu dia bisa CT scan, bisa dilakukan trombolisis gitu karena saking ngejar waktunya. Jadi sistem dimulai tata laksana stroke itu sebenarnya dimulai dari fase prahospital. Tapi karena ini judulnya adalah tata laksana di IGD, jadi kita langsung aja next step ke IGD ya. Nah, pada saat di IGD yang pertama dilakukan adalah airway breathing circulation tetap, kemudian untuk di nanti kita lihat indikasi untuk intubasi. Kemudian breathing ya. Nah, untuk breathing ini pemberian oksigenasi sebenarnya kalau di guideline stroke itu target saturasi adalah di atas 94%. Jadi kalau misalnya ada pasien stroke, apalagi stroke iskemik kan biasanya pasiennya stabil ya. Nah, itu terus dokter cek saturasi 96-97. Sebenarnya ya udah nggak usah dikasih oksigen pun nggak apa-apa karena kalau di guideline AHASA itu target saturasi adalah di atas 94%, jadi 95% ke atas. Kemudian memasang IV line, melakukan pemeriksaan laboratorium, dan yang paling penting adalah pemeriksaan glukosa darah ya. Kalau di sistem di prahospitalnya dia udah periksa gula darah bagus, tapi kalau misalnya belum harus wajib dicek, salah satu yang pertama dicek adalah gula darah. Kenapa? Karena ada istilahnya namanya stroke mimik. Jadi stroke mimik itu adalah dia ada defisit akut, defisit neurologis akut, tapi bukan disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. Salah satunya adalah karena hipoglikemia, dan hipoglikemia bisa ditreat. Jadi yang harus dokter cek adalah
glukosa itu salah satu yang dokter harus cek pertama. Kemudian pemeriksaan NIHSS ya. Habis itu mengaktifasi sistem stroke. Kalau di rumah sakit besar biasanya di onsite kurang dari 4,5 jam itu ada code stroke. Kemudian CT scan. Kalau dulu kan ada ya namanya istilahnya skor Siriraj, skor Gajah Mada gitu ya. Nah sekarang udah nggak zaman ya teman-teman. Kita kira-kira stroke itu dari kayaknya ini ngarahnya kayak hemorrhagic, ini kayaknya ngarahnya ke iskemik enggak. Jadi seluruh pasien yang curiga stroke itu harus di imaging sebelum tata laksana lanjutan. Jadi sebelum kasih pengencer darah, sebelum penentuan segala macam itu kita harus imaging. Kemudian EKG, abis itu nanti setelah itu kan di CT scan. Nah hasil CT scan-nya sebenarnya kalau teman-teman tinggal tinggal gampangnya tinggal lihat aja dia ada hyperdense atau enggak. Kalau ada hyperdense berarti hemorrhagic. Kalau misalnya nggak ada, kemungkinan dia iskemik. Kenapa aku bilang kemungkinan? Karena ada sekitar, aku lupa kalau nggak salah 5-10% kasus SAH, terutama di fase awal, yang tipis, ya, itu dia bisa tidak terlihat dari hasil CT scan. Jadi CT scan-nya pada SAH itu bisa normal, tapi biasanya SAH-nya yang sangat akut dan biasanya SAH-nya tipis, gitu. Nah, kalau pada kasus seperti itu, kita kalau misalnya ada kecurigaan tinggi terhadap SAH, kita treat sebagai SAH gitu. Kecurigaan tinggi terhadap SAH apa ya? Biasanya kan ada thunderclap headache, kaku kuduk, atau ada defisit kranial. Biasanya kalau SAH itu karena dia biasanya ada tadi ruptur aneurisma, aneurisma tuh banyak di sirkulus Willisi. Jadi salah satu nervus cranialis yang paling sering kena adalah nervus 3. Jadi biasanya ada diplopia juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia hemorrhagic, nanti kita lihat apa aja treatnya. Kemudian kalau iskemik, apa aja treatnya ya. Nah, ini adalah stroke continuum. Jadi stroke continuum ini sebenarnya ini adalah tata laksana stroke berkelanjutan. Jadi yang pertama itu sebenarnya pasien mulai dari primary prevention. Primary prevention sama secondary prevention bedanya. Kalau primary prevention berarti pasiennya belum kena stroke, dokter mencegah biar nggak kena stroke. Jadi dokter kasih edukasi, dokter pola gizi seimbang, aktivitas fisik gitu ya, itu primary prevention. Sedangkan secondary prevention si orang ini udah kena stroke, kemudian kita mencegah biar nggak terjadi stroke berulang. Nah, di tengah-tengahnya berarti kan kena stroke nih. Nah, pas kena stroke itu dia dibagi menjadi fase hiperakut, kemudian fase akut, subakut, dan ketika itu ada post akut. Nah, itu yang kita jalankan program rehabilitasi atau neurorestorasi. Nah, untuk yang di IGD kemungkinan dokter akan menghadapi fase hiperakut ya, dan fase akut ya biasanya. Nah, untuk fase hiperakut ini karena dia masih ada golden period yang dimaksud biasanya sebenarnya mengacu ke golden period untuk melakukan trombolisis, sehingga biasanya di rumah sakit akan teraktivasi namanya sistem-sistem code stroke. Nah, ini prinsip tata laksana ya. Tapi kalau untuk stroke hemorrhagic, Dok, apakah ada golden period ya? Tetap aja, kalau misalnya stroke hemorrhagic itu yang biasanya kita khawatirkan adalah adanya ekspansi hematom. Jadi kalau stroke hemorrhagic itu, kalau dia tekanan darahnya tidak segera kita kontrol, yang kita khawatirkan adalah ekspansi hematom. Jadi tetap aja pada stroke hemorrhagic juga ada yang namanya golden period. Cuman biasanya golden period yang biasanya kita gadang-gadang itu adalah golden period yang mengacu ke stroke iskemik terhadap waktu kita melakukan trombolisis. Nah, ini adalah beberapa prinsip-prinsip tata laksana stroke ya, yang sedikit berbeda dari stroke hemorrhagic dan iskemik. Untuk stroke hemorrhagic biasanya dia lebih nggak stabil pasiennya, jadi untuk airway breathing circulation-nya biasanya dokter akan intubasi. Nanti di next slide ada indikasi intubasi. Kemudian kontrol tekanan darah yang tadi aku bilang, di mana pada pasien stroke hemorrhagic itu kalau di guideline AHASA sebaiknya dia dikontrol, dicapai target tekanan darahnya dalam waktu 1-2 jam. Kenapa? Karena di waktu secara studi, jika dikontrol di bawah 1-2 jam tersebut, dia biasa menurunkan angka ekspansi hematom. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau pasiennya menggunakan antikoagulan tertentu, nah itu juga nanti apa yang harus dilakukan ya. Kemudian manajemen tekanan intrakranial biasanya lebih banyak ya pada stroke hemorrhagic, termasuk salah satunya konsul bedah saraf dan juga mencegah komplikasi. Cuman untuk cegah komplikasi nggak aku bahas di slide ini. Kemudian stroke iskemik. Nah, kalau untuk stroke iskemik sama prinsipnya yang pertama stabilisasi airway breathing circulation. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan apakah pasiennya mau direperfusi atau konservatif. Nah, untuk reperfusi sendiri reperfusi itu apa sih? Reperfusi itu adalah terapi yang kita targetkan untuk menyelamatkan namanya penumbra ya.
Nah, reperfusi itu yang kita maksud reperfusi adalah terapi trombolisis dan trombektomi. Ya, kalau misalnya dia tidak masuk ke kriteria trombolisis atau trombektomi, maka kita berikan terapi konservatif biasanya menggunakan antiplatelet untuk karena lebih banyak yang tipe non kardioembolik ya. Kemudian kontrol faktor risiko juga sangat penting, tekanan darah, gula. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu, misalnya hiperglikemik ya, itu bisa memperburuk penumbra. Jadi penumbranya nanti dia makin rusak, jadi terjadilah yang namanya kalau pernah dengar stroke in evolution. Jadi awalnya hari pertama dia defisit motoriknya misalnya 4 plus, besok jadi 3. Jadi makin lemah gitu ya. Kenapa? Karena penumbranya rusak. Kenapa dia bisa bikin penumbranya rusak? Karena ada faktor-faktor tertentu, salah satunya hiperglikemia, kemudian hipoperfusi, tekanan darah kita turunin terlalu cepat, kemudian kejang, demam, infeksi itu bisa memperburuk area namanya penumbra. Makanya salah satu tujuan pasien dirawat inap bukan serta-merta nanti dia jadi normal lagi, tapi salah satunya kita membantu mengontrol biar tidak ada perburukan atau perluasan infaktornya gitu. Terus ada manajemen juga, manajemen edem sama rehabilitasi dini juga cukup penting ya pada kasus stroke iskemik terutama. Oke, sekarang step by step yang pertama adalah stabilisasi ya. Untuk stabilisasi ini adalah indikasi intubasi berlaku untuk kasus stroke iskemik dan hemoragik. Satu, kalau GCS-nya kurang dari sama dengan 8. Ini merupakan indikasi klasik ya, biasanya pada kasus trauma juga segitu ya, atau kasus-kasus lain ya, biasanya GCS kurang dari 8. Kenapa? Kenapa kok GCS rendah itu biasanya kita intubasi? Karena dia GCS rendah itu beresiko pertama si lidahnya jatuh ke belakang ya. Kedua, sangat rentan aspirasi ya. Jadi makanya itu juga salah satu proteksi airway-nya adalah dengan melakukan intubasi. Kemudian penurunan progresif. Misalnya gini, GCS-nya belum 8 nih. GCS-nya datang ke kalian 11. Tapi kalian ini perdarahan nih, misalnya di CT scan perdarahan. Ini kalian kira-kira nih 2 jam lagi GCS-nya bakalan naik apa turun. Nah, itu gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien datang kan kita kayaknya bisa memperkirakan ini kayaknya mungkin treatmentnya mungkin masih bisa beberapa jam, dia masih ada kemungkinan penurunan progresif gitu ya. Jadi kadang-kadang meskipun GCS-nya misalnya 10 11 gitu ya, tapi kita tahu ke depannya nih orang bakalan makin buruk bukannya makin baik ya, better kita lakukan intubasi kayak gitu. Nah, kemudian gangguan proteksi jalan nafas ya, seperti misalnya refleks gaknya turun atau resiko aspirasi tinggi, sama biasanya yang lebih jelas ya, lebih obvious kalau kita cek AGD misalnya itu saturasi oksigen, PaO2-nya misalnya rendah ya, terutama kalau kurang dari 60 dan terjadi hiperkapnyu misalnya lebih dari 45. Ada yang bilang lebih dari 50, ada yang bilang lebih dari 45 ya gitu. Kenapa kondisi peningkatan PaCO2 itu sebaiknya di treat pada pasien terutama yang memiliki resiko TIK. Karena pada kondisi peningkatan PaCO2 mungkin pernah dengar ya. Jadi pembuluh darah kita itu salah satunya cukup rentan terhadap faktor metabolik, salah satunya adalah kadar PaCO2. Jadi kalau PaCO2-nya dia itu tinggi, si pembuluh darah itu dia efeknya apa? Dia vasodilatasi. Nah, kalau dia ada vasodilatasi, ya yang terjadi adalah si cerebral blood flow itu naik ke situ, jadi beresiko memperburuk kondisi edem kalau ada gitu. Makanya hiperkapnyu itu ditata laksana gitu ya. Kemudian respiratory distress, jadi pasiennya udah kelihatan RR-nya megap-megap gitu ya, atau target saturasi nggak tercapai meskipun kalian udah pakai oksigen, udah pakai NRM, saturasi nggak tercapai ya berarti otomatis step up ke menggunakan intubasi. Kemudian atau pasiennya kejang dan membutuhkan obat-obatan yang sifatnya sedatif, suppressing, akhirnya kita juga intubasi dan kontrol ventilasi. Namun ada satu poin yang harus teman-teman tahu bahwa mungkin dulu pernah baca hiperventilasi bisa membantu TIK ya, tapi membantu TIK-nya itu ya tadi dalam artian kalau terjadi hiperkapnyu gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang AGD-nya baik-baik aja gitu, nggak ada hiperkapnyu, hiperventilasi itu hanya membantu beberapa jam. Kalau aku pernah baca tuh 3 sampai 6 jam gitu. Dan bahkan setelahnya kalau misalnya terjadi hiperoksigenasi gitu ya, malah dia akan memperburuk kondisi dan hiperoksigenasi dan si PaCO2-nya malah jadi turun terlalu rendah ya. Justru nanti dia bisa terjadi rebound. Jadi kalau kita memegang konsep hiperventilasi ini untuk peningkatan tata laksana TIK itu
Hiperventilasinya yang dimaksudkan itu hanya pada saat kondisi dia hiperkapneu ya. Jadi kalau misalnya udah normal, sebaiknya respiratory rate-nya di konsul aja ke anestesi dibalikin lagi gitu. Jadi dibiasain aja, jadi nggak disetting hiperventilasi kayak gitu. Kenapa? Karena kalau dia hiperoksia sama dia PaCO2-nya justru cenderung turun, yang terjadi apa tadi yang tadinya pas hiperkapneu kita khawatir pembuluh darah vasodilatasi nih. Nah, ketika PaCO2-nya dia turun, yang kita khawatirkan justru si pembuluh darahnya vasokonstriksi dan terjadi hipoperfusi gitu. Jadi malah terjadi rebound nanti. Udah rebound, hipoperfusi pula gitu. Nah, ini di ASA 2026 ini tentang yang di ischemic stroke ya. Jadi kalau di ischemic stroke itu target saturasinya sebenarnya secara umum sih ischemic dan hemorrhagic sebenarnya target saturasinya adalah di atas 94%. Nah, ini di poin nomor 3 ya nih, inpatient with pada akut ischemic stroke without hypoxia ya. Supplemental oxygen is not recommended to improve functional outcomes. Jadi sebenarnya kalau misalnya saturasi udah tercapai, pasiennya juga nggak ada kayak menggap-menggap gitu ya. Sebenarnya dokter nggak kasih oksigen pun masih aman. Cuman kadang-kadang kan kita suka kayak, kasih aja deh 2 LPM gitu ya. Ya nggak apa-apa lah 2 LPM juga masih gelitik-gelitik gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah manajemen tata laksana intrakranial ya. Nah, untuk tata laksana intrakranial sendiri sebenarnya dokter harus memikirkan etiologi kenapa dia TIK. Memang biasanya pasien-pasien yang stroke itu TIK-nya terjadi karena terjadi edema sitotoksik ya. Jadi kalau edema cerebri itu ada 3. 1 edema sitotoksik, 2 edema vasogenik, 3 edema interstisial. Edema sitotoksik itu yang biasanya terjadi pada kasus stroke dan trauma ya. Biasanya yang terjadi edema sitotoksik. Edema sitotoksik itu apa sih? Edema sitotoksik itu kalau ada depresi ATP atau depresi energi. Kalau stroke kan tadi udah jelas ya dia ada hipoperfusi ke area otak tertentu. Jadi otomatis aliran energi ke situ yang ATP-nya berkurang. Nah, pompa-pompa yang menggunakan energi namanya pompa NAK ATPase itu jadi error karena pompanya error jadi cairan itu dia masuk terlalu banyak ya pokoknya aliran ionnya nggak bener akhirnya si sel itu dia bisa pecah makanya namanya sitotoksik ya jadi kalau edema sitotoksik itu dia patofisiologinya biasanya utamanya karena depresi ATP terjadi biasanya pada kasus stroke dan trauma. Yang kedua edema vasogenik. Kalau edema vasogenik ini yang terjadi pada kasus tumor dan infeksi ya, dimana kalau pada tumor dan infeksi terjadi apa? Terjadi peningkatan sitokin-sitokin inflamasi sehingga blood-brain barrier-nya renggang-renggang. Makanya treatmentnya steroid gitu ya. Kemudian yang ketiga itu edema interstisial, biasanya dia terjadi pada hidrosefalus. Kalau hidrosefalus dia tekanan hidrostatiknya tinggi sehingga si cairannya itu imbibisi ke sekitar ventricle. Jadi dokter harus tahu dulu dia TIK-nya kenapa. Kalau pada ischemic stroke dan juga hemorrhagic yang ICH biasanya dia memang etiologinya karena edema sitotoksik dan juga kalau pada hemorrhagic kan memang ada si hematomnya gitu ya. Nah, kalau dia ternyata ada darah, tapi darahnya masuk ke ventricle, yang kita khawatirkan bukan itunya ya, tapi yang kita khawatirkan dia si darahnya akan menyumbat fili-fili arachnoid sehingga nanti ujung-ujungnya bisa terjadi hidrosefalus. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti etiologi TIK-nya karena si hidrosefalusnya kayak gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda TIK sebenarnya secara umum dokter harus kira-kira dulu nih ini etiologinya apa. Kalau pada stroke memang lebih banyak penyebab TIK-nya karena edema sitotoksik gitu. Tapi ada juga tadi misalnya pada SAH atau misalnya pada perdarahan IVH gitu masuk ke dalam ventricle jadinya TIK-nya bukan karena ada edemanya mungkin tapi karena si LCS-nya nggak keluar gitu. Nah, kalau gitu treatnya beda lagi. Kita konsul bedah saraf buat di versi LCS bisa pakai namanya FVD atau Diffusion. Nah, secara umum tapi ada tata laksana TIK. Nih, yang pertama ini secara umum ya. Pertama head up kepala 30 derajat nih kayak udah pada tahu semua. Kemudian target oksigen dan juga target PaCO2. Tadi di mana oksigennya targetnya di atas 94%, kemudian PaO2 di atas 80 dan PaCO2-nya. Jadi kita hindari kondisi hiperkapneu. Balik lagi tadi hiperkapneu dia menyebabkan vasodilatasi cerebral yang akan memperburuk kondisi tekanan intrakranial. Kemudian status cairan.
Kemudian juga ada beberapa kondisi yang dokter bisa kontrol seperti demam, nyeri, agitasi. Kalau ada kejang-kejang ya, itu juga bisa memperburuk tekanan intrakranial. Baru kemudian dokter pertimbangkan untuk memberikan namanya terapi hiperosmolar ya, dan operasi. Nanti operasi ada indikasi konsul bedah saraf. Nah, untuk terapi hiperosmolar yang biasanya dipakai adalah mannitol dan NaCl 3%. Untuk mannitol itu mungkin biasanya kita kasih blind ya 250 cc, tapi kalau untuk dokter mau pakai per kilogram berat badan itu dosisnya 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan diberikan secara bolus dalam 15 sampai 30 menit. Nah, untuk mannitol itu dia punya efek diuretik ya teman-teman. Jadi sebelum pemberian mannitol 20%, teman-teman harus pastikan dia tidak dalam kondisi hipovolemik dan dehidrasi. Jadi kalau biasanya sih memang kalau stroke apa tensinya tinggi ya, tapi ya tadi kalau misalnya ternyata stroke-nya yang tipe yang jarang yang hipoperfusi gitu. Nah, itu sebaiknya tidak diberikan mannitol ya, karena mannitol sifatnya diuresis ya, diuretik. Jadi kalau kondisi dehidrasi dan hipotensi itu dihindari. Kemudian mannitol itu juga ada efek gangguan ginjal akut. Mungkin sebelum URCR keluar, dokter bisa lihat urin yang diberikan itu kalau di atas 0,5 atau gampangnya lihat aja si urin bagnya. Kalau misalnya urin bagnya nggak ada kencingnya gitu, pertimbangan jangan-jangan dia anuria gitu ya. Biasanya sih ada, biasanya sih jarang ya pasien stroke yang gagal ginjal akut gitu. Kemudian juga sebelum pemberian mannitol, dokter harus menghitung osmolaritas diberikan jika di bawah 320. Hitung osmolaritas, dokter sekarang banyak ya kalkulator, masukin aja ke kalkulator. Dia terdiri dari natrium, kalium, kemudian ureum, GDS ya. Nanti tinggal dimasukin ke kalkulator untuk perhitungan osmolaritas. Nah, kemudian yang kedua NaCl 3%. Kalau dia nggak bisa dikasih mannitol, misalnya tadi pada cenderung dia hipoperfusi gitu, tapi kayaknya ini ada edem juga gitu ya, misalnya gitu ya. Dari CT scan misalnya ada edem, nah dokter bisa pertimbangkan pakai NaCl 3%. Nah, untuk NaCl 3% yang diberikan untuk TIK itu berbeda caranya dengan untuk koreksi elektrolit pada hiponatremia. Biasanya kan kalau koreksi elektrolit hiponatremia, dokter berikannya drip ya per 24 jam gitu ya. Nah, tapi kalau untuk TIK itu diberikannya dalam 20 menit gitu. Jadi di biasanya sih amannya pakai infus pump ya, itu diatur dalam 20 menit dengan dosisnya 2,5 sampai 5 mili per kilo. Nah, untuk pemberian NaCl 3%, kebalikannya mannitol tadi sifatnya diuretik ya, ngeluarin cairan. Tapi NaCl 3% itu dia sifatnya volume expander. Jadi dia mempertahankan cairan di dalam tubuh sehingga pada beberapa kali itu Itu di contohnya pada kasus edema paru ya atau gangguan ginjal akut itu dihindari. Nah, kemudian juga NaCl 3% ini ada resiko tromboflebitis. Jadi sebaiknya kalau gawat darurat dok belum kepasang akses perifer, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya dalam kondisi gawat darurat, dokter cuma kasih 1-2 kali pakai akses perifer, ya insya Allah sih baik-baik aja. Tapi kalau misalnya kita kira-kira nih kayaknya bakal dikasih beberapa kali deh. Nah, itu sebaiknya kita konsulkan misalnya ke anestesi atau mungkin ada perawat yang udah senior yang bisa pasang akses di sentral kayak di femoral gitu ya. Boleh dikonsulkan ya. Karena sebaiknya kalau pemberiannya secara berulang atau lebih dari 24 jam itu beresiko tromboflebitis kalau diberikannya di perifer. Jadi sebaiknya kita konsul untuk diberikan di akses sentral seperti di femoral atau pemasangan CVC. Nah, untuk NaCl 3% karena dia kita kasih natrium, jadi sebelum sebelum kasih kalian juga harus lihat natriumnya. Diberikan kalau di bawah 155. Jadi kalau dia natriumnya cenderung 160 gitu ya, ya itu juga jangan dikasih. Dok, mannitol nggak bisa, NaCl 3% nggak bisa. Diapain lagi konsul berdasar kalau kayak gitu mau nggak mau buat dekompresi kraniektomi gitu ya. Apa ya pokoknya buat dekompresi gitu. Karena ya kita prinsipnya kan do no harm ya. Nah, selanjutnya adalah kontrol tekanan darah. Untuk pengontrolan tekanan darah itu kita bedakan apakah dia stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, untuk stroke iskemik sendiri itu dia nanti dibedakan lagi apakah teman-teman mau melakukan terapi reperfusi atau tidak. Ya, kalau dilakukan terapi reperfusi, kalau trombolisis itu teman-teman boleh kasih kalau sebelum trombolisis itu tekanan darahnya di bawah 185/110.
Pasca itu dia harus di bawah 180/105. Jadi kalau sebelumnya itu 185/110, begitu teman-teman masukin cus gitu ya. Nah, itu harus di bawah 180/105. Sedangkan kalau mau trombektomi itu harus di bawah 180/105 dari awal. Nah, kalau misalnya dia tidak no prosedur, cuma konservatif, antiplatelet gitu ya, diturunkan jika tekanan darah di atas 220/120. Nah, ini karena kita nggak ngejar buru-buru, jadi penurunannya ini diturunkan MAP 15-25% dalam 24 jam. Jadi, apakah boleh oral? Kalau konservatif boleh ya. Bahkan kita nggak boleh terlalu masif ya dalam menurunkan tekanan darah. Di AHASA 2026 itu disebutkan penurunan di bawah 140 mmHg untuk kasus stroke iskemik itu dia justru beresiko hipoperfusi dan memperburuk outcome. Jadi jangan turunin terlalu cepat juga ternyata pada kasus stroke iskemik. Nah, berbeda dengan stroke hemoragik, biasanya kalau stroke hemoragik kita turunkannya cukup cepat dalam 1 sampai 2 jam itu harus di sekitar 140 ya. Jadi di sekitar 140. Tapi juga sama, kalau di bawah 130 ternyata berdasarkan studi itu dia cukup buruk ya efeknya. Bukan cuma hipoperfusi ke cerebral, tapi hipoperfusi ke organ lain. Salah satunya yang terlihat adalah di renal. Jadi dia bisa membuat aki. Nah, baru nanti kalau udah masuk masuk fase subakut ya, jadi udah perawatan hari ketiga, kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu kita turunin pelan-pelan, misalnya 160 gitu ya, kita turunin yang untuk stroke iskemik kita turunin pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, dok, apakah kalau pas pulang tuh tensinya harus turun di bawah 140? Kenyataannya tuh nurunin tensi orang yang udah hipertensinya susah itu banyak. Jadi kayak kadang kalau misalnya di 150, 160 gitu ya, kan kita biasanya kalau dirawat kan cek tekanan darah per shift gitu ya. Itu kalau cenderung stabil ya udah pulang aja, nanti kita bertahap kita turunin di rawat jalan gitu. Nah, ini stroke hemoragik ya dari AHA-ASA. Ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi pada pasien yang spontaneous ICH ya, penurunan tekanan darah yang akut ini direkomendasikan bahkan dalam 2 jam ya. Dan sebisa mungkin itu within 1 hour itu reaching target. Jadi ya intinya 1 sampai 2 jam itu sebaiknya mencapai target untuk apa? Untuk mencegah namanya hematom expansion dan katanya bisa memperbaiki outcome gitu. Nah, untuk target penurunannya berapa? Biasanya diturunkannya into target 140 mm air raksa ya. Kalau di sini sebenarnya disebutkan within the goal maintaining in the range of 130 sampai 150 is safe and may be reasonable for improving functional outcomes ya. Dimana tadi kalau misalnya dia kurang dari 130, jadi turunnya terlalu ngedrop, katanya potentially harmful. Nah, yang aku baca dia potential harmful terutama selain untuk di otak itu dia juga bisa menyebabkan aki gitu. Nah, sedangkan kalau pada SAH itu agak sedikit berbeda targetnya, nggak secepat kita turunin pada kasus ICH. Jadi kalau SAH itu, ya, SAH itu yang kita sangat hindari adalah namanya variabilitas tekanan darah. Jadi pada kasus SAH itu, dia tuh tekanan darahnya tuh bervariasi. Teman-teman nanti coba liatin deh, pasien kalau dapat pasien SAH ya. Jadi dia tiduran aja ya, kadang tensinya bisa 140, kadang 200 gitu. Jadi sangat bervariasi. Nah, variabilitas yang kayak gitu itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi recommended nih di pada kasus SAH ya. Yang dihindari adalah severe hypotension, severe hypertension, and variabilitas blood pressure. Jadi sebenarnya kita jadi nggak harus turunin cepat-cepat banget ya, tapi yang kita hindari adalah variabilitas tekanan darah. Nah, kalau di SAH sendiri sebenarnya yang aku baca ini dari guideline SAH 2023, itu dia apa namanya? Diturunkannya itu biasanya di antara 140 sampai 160 gitu. Jadi eh nggak nggak usah terlalu rendah juga ya. Pokoknya di antara range 140 sampai 160. Dan biasanya kita pakai monitor pasti ya. Kalau SAH, ICH itu biasanya kita pakai monitor karena variabilitas tekanan darahnya tuh lumayan lumayan berat gitu. Variabilitasnya itu bervariasi. Nah, ini ya, jadi kalau pada ICH, hemorrhagic stroke nih, target turun di bawah 130 nih,
Bentar-bentar, sorry. Ini ICH ya. Ya, ini nih. Dia bisa membuat renal adverse events. Nah, sedangkan pada kasus stroke iskemik ya, jadi memang pada kasus stroke iskemik itu lebih dari 75% kasus dia akan meningkatkan tekanan darah itu memang sudah secara apa ya, secara secara begitu-begitu, secara normal tuh memang dia akan meningkat. Kenapa ya? Karena ada proses iskemik, jadi tubuh kita secara saraf simpatis kita secara secara sadar meningkatkan tekanan darah untuk memperbaiki hipoperfusi gitu ya. Nah, tadi target tekanan darahnya kita bagi menjadi tiga, ya, konservatif atau tidak ada prosedur, kemudian kandidat trombolisis dan kandidat trombektomi. Kalau tadi konservatif atau tidak dilakukan prosedur, itu diturunkan jika tekanan darah di atas 220/120 ya, teman-teman, dan diturunkannya sebanyak apa? Sebanyak 15 sampai 25% over the first 24 hours. Jadi dalam 24 jam itu penurunan MAP-nya 15 sampai 25% dan boleh pakai oral. Sedangkan kalau misalnya mau trombolisis atau trombektomi kan kita kejaran waktu ya, makanya biasanya itu kita turunin targetnya mesti cepet, jadi kita pakai intravena. Nah, untuk penurunan untuk menggunakan obat-obatan yang menggunakan apa intravena yang digunakan sebenarnya di kasus hipertensi emergensi pada neuro tuh gampang sih. First line-nya cuma dua, yaitu labetalol dan nicardipin ya. Nah, ini baik itu dia kasus stroke iskemik, stroke hemorrhagic atau ensefalopati hipertensi ya. Kalau ensefalopati hipertensi dia biasanya nggak ada defisit vokal ya, jadi defisit global, tapi dia bukan stroke karena setelah di CT scan misalnya nggak ada apa-apa gitu. Nah, bagaimana pemberiannya? Jadi kalau mungkin yang lebih banyak tersedia nicardipin ya teman-teman, mungkin labetalol tidak terlalu belum banyak tersedia, cuman sekarang beberapa obat-obatan apa metrep udah mulai masukin tuh labetalol. Nah, untuk nicardipin sebenarnya terserah terserah center kalian sih. Kalau biasanya sih di beberapa center suka punya guideline sendiri ya. Jadi dia punya tabel nicardipin sendiri dan biasanya perawat itu lebih firm sama si tabel si yang itu gitu. Tapi kalau aku gampangnya ini ngikut yang di AHA sama di guideline ESC aja. Jadi kalau nicardipin dia gampang aja, dia awalnya starting dose-nya 5 mg per jam, setting aja 5 mg per jam. Habis itu kita cek setiap 5 sampai 15 menit. Kalau mau trombolisis kan ngejar waktu banget ya. Jadi boleh cek per 5 sampai 10 menit tuh dicek. Tapi kalau enggak per 15 menit itu dicek ya. Kalau misalnya kayak ICH gitu per 15 menit aja dicek. Nah, kalau belum belum targetnya belum tercapai naikin 2,5 mg. Jadi 7,5 mg per jam. 15 menit lagi cek lagi belum belum tercapai naikin lagi 2,5 jadi 10 mg per jam maksimalnya 15 mg per jam. Nah, kalau udah tercapai misalnya di 10 mg per jam udah tercapai, dokter turuninnya pelan-pelan. Jadi 10 9. Jadi naikinnya cepet, turunin pelan-pelan. Itu nicardipin kayak gitu. Nah, labetalol kalau untuk labetalol dia itu pemberiannya kalau di IGD jadi dia bisa drip, bisa bolus ya. Nah, untuk pemberian di IGD sebenarnya lebih enak bolus karena ya kalau nggak ada sharing pump atau apa juga bisa dibolus. Nah, untuk labetalol bolusnya bisa kalian kasih 10 sampai 20 miligram ya selama saat dibolus dalam 1 sampai 2 menit gitu. Nanti 10 sampai 20 menit kalian cek lagi. Jadi kalau aku ngapalinnya angkanya labetalol gampang. Kalau bolusnya tuh 1 2 1 2 1 2. Jadi dosisnya 10 sampai 20, pemberian bolusnya 1 sampai 2 menit, dicek ulangnya 10 sampai 20 menit lagi gitu. Nanti kalau misalnya itu boleh dikasih, kalau enggak dilanjutkan dengan drip. Dripnya 0,5 sampai 4 mg per menit. Tapi kalau labetalol dia punya maksimal dos hitung per harinya 300 mg per 24 jam. Nah, kapan kalau ada dua-duanya dok di center saya ada dua-duanya nih. Kapan pakai nicardipin, kapan pakai labetalol. Jadi labetalol itu golongan beta blocker. Dia punya efek satu nurunin heart rate. Jadi kalau misalnya sedangkan nicardipin itu dia punya efek takikardi ya. Jadi labetalol efeknya nurunin heart rate, nicardipin efeknya naikin heart rate. Jadi paling gampang sih ngapalinnya sebenarnya kapan pakai labetalol, kapan pakai nicardipin satu dari heart rate. Kalau pasiennya cenderung takikardi 120, 130, dokter punya labetalol dan tidak ada kontraindikasi labetalol. Kontraindikasi labetalol tuh eh, satu bradikardi ya, kurang dari 60, dua AV block ya. Kemudian tiga ada asma ya, asma juga nggak boleh. Empat ada riwayat gagal jantung, itu nggak boleh. Nah, kalau nggak ada kontraindikasi tekanan apa
heart rate-nya cenderung tinggi, sebenarnya enak pakai labetalol karena dia nurunin heart rate. Nah, sedangkan kalau nicardipine tadi kebalikannya dia punya efek samping takikardi. Jadi kalau dia tapi kalau nicardipine tuh lebih enak, lebih nyaman kalau dokter mau mainin dripnya. Menurut aku ya, dia lebih nyaman dalam kalau mau mainin dripnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ada kontraindikasi nicardipine, sebenarnya lebih enak pakai nicardipine. Nah, selanjutnya adalah yang cukup spesifik untuk hemoragik dan iskemik. Nah, untuk hemoragik itu salah satu penyebabnya bisa juga karena kelainan hemostasis ya. Entah itu pasiennya ada, misalnya ada riwayat eh, trombositopenia gitu ya, atau misalnya ada penggunaan antikoagulan ya. Nah, kalau dia ada penggunaan antikoagulan ya pasti di stop lah antikoagulannya ya. Jadi antikoagulannya bisa heparin, doak gitu ya. Nanti kita lihat untuk apanya antidotnya. Tapi biasanya paling paling gampang sih konsul IPD ya teman-teman. Cuman ini ada beberapa marker yang harus dijaga untuk hemostasis pada hemoragik. Satu, INR-nya harus kurang dari 1,3. Dua, trombosit harus di atas 100.000. Jadi kalau ada cenderung trombositopeni ya ditransfusi sampai target di atas 100.000. Kemudian fibrinogen dan harus mengevaluasi obat-obatan sebelumnya. Nah, pada kasus stroke hemoragik juga di AHA itu disebutkan salah satunya kalian harus ngecek faktor-faktor koagulasi selain dari si darah rutin selain trombosit ya kalian harus cek PTT-INR gitu terus ureum kreatinin juga ya itu harus dicek. Nah ini, jadi apa aja? Jadi kalau warfarin itu dia golongan vitamin K antagonis ya. Jadi biasanya dikasih vitamin K dan ada namanya protrombin konsentrat. Tapi protrombin konsentrat ini juga nggak tersedia di banyak center sih ya. Udah paling gampang konsul penyakit dalam aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dia pakai doak, biasanya ada antidot spesifik seperti ada namanya idarucizumab gitu ya atau andesacnet. Terus kalau misalnya dia pakai heparin, dia antidotnya protamin ya gitu. Tapi ini em, aku pribadi pun kalau ada kasus seperti ini pasti dikonsulkan ke penyakit dalam ya. Cuman nih teman-teman berarti yang salah satu teman-teman harus eksplorasi kalau ada kasus ICH, jangan lupa tanya apakah ada riwayat penggunaan obat-obatan yang antikoagulan atau ada histori yang dia beresiko gangguan hemostasis. Contohnya sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu kalau kita tahu di hepar itu dia tempat produksi untuk trombosit dan faktor-faktor koagulasi. Jadi pada pasien gagal hati kadang-kadang dia ada penurunan trombosit, kemudian faktor koagulasi PTA PTT memanjang gitu ya. Atau misalnya emang dia ada misalnya ada hemofili atau misalnya ada ITP ya, ada penyakit-penyakit tertentu lah ya yang terkait dengan eh, koagulasi. Nah, selanjutnya iskemik ya. Untuk iskemik mungkin ini yang agak cukup sering digadang-gadang di IGD terkait dengan cold stroke ya. Jadi iskemik itu kan tadi pilihannya apakah dia direperfusi atau konservatif. Jadi selama dia masuk ke dalam kriteria trombektomi, trombolisis dan trombektomi, ya dia kita kejar untuk reperfusi. Nah, prinsip dari reperfusi itu apa sih kalau ditanya apa sih yang kita kejar dari reperfusi gitu ya. Jadi reperfusi itu kita mau mengejar suatu area yang kita sebut sebagai penumbra. Penumbra itu adalah reversible iskemik yang masih salvageable. Jadi masih bisa diselamatin gitu. Normalnya aliran darah otak kita itu di atas 50 mili per 100 gram otak per menit. Nah, kalau dia udah aliran darahnya tuh kurang dari ada yang bilang 10, 12, ada yang bilang 13, tergantung referensi. Pokoknya intinya kalau udah di bawah 13 mili per 100 gram otak per menit, itu udah berubah jadi infakor. Nah, kalau udah infakor udah nggak bisa diselamatin. Nah, yang alirannya antara itu berarti sekitar 13 sampai 50 di waktu tertentu itu masih bisa diselamatin. Nah, inilah yang mau kita kejar jika kita melakukan trombolisis atau trombektomi. Jadi makanya kalau ada kasus stroke biasanya kita akan lihat yang pertama apakah dia kandidat reperfusi apa enggak. Kalau enggak ya berarti di konservatif gitu. Nah, apa aja sih kandidat reperfusi? Tadi kan reperfusi ada trombolisis sama trombektomi ya. Untuk trombolisis sendiri itu kriterianya kalau yang teman-teman tahu mungkin waktu kurang dari 4,5 jam dengan NIHSS-nya masuknya ke dalam yang sedang. NIHSS sedang itu di atas 4 ya, jadi 5 gitu. Nah, tapi di AHA 2026 yang terbaru itu NIHSS kecil pun, jadi misalnya NIHSS cuma 2, tapi kalau dia termasuk ke dalam kategori disabling stroke, itu dia juga kita pertimbangkan untuk trombolisis. Disabling stroke itu ada apa aja nih nggak kelihatan ya?
Disabling stroke itu ada misalnya pasiennya ada hemianopia. Nah, hemianopia itu kan dia sumbatannya biasanya di posterior cerebral artery ya. Itu biasanya di posterior cerebral artery itu dia nggak dilewatin sama jaras motorik. Jadi biasanya dia nggak ada keluhan motorik. Jadi kadang-kadang dia NIHSS-nya cuman dapet dari hemianopianya doang. Berarti NIHSS misalnya katakanlah 2 tapi orangnya hemianopia udah gitu kerjaannya sopir lagi udah disabling lah ya itu ya. Nah itu kita pertimbangkan untuk di trombolisis atau misalnya contohnya afasia atau misalnya contohnya pasiennya di tangan dominan jadi ada kelemahan motorik misalnya NIHSS-nya cuma 4 nih misalnya tapi kena di tangan sama kaki dominan jadi pasiennya nggak bisa kerja. Nah itu juga masuk ke dalam disabling stroke, itu dipertimbangkan untuk trombolisis. Nah, untuk trombolisis sendiri nanti harus kita lengkapin checklist inklusi dan eksklusi. Kalau masuk ke dalam kriteria itu maka dilakukan trombolisis gitu ya. Nah, kalau udah belum perbaikan sebenarnya ada option untuk dan kecurigaan LVO ya, large vessel occlusion, kita bisa pertimbangkan trombektomi mekanis ya. Jadi trombektomi mekanis itu nanti kita lihat ya kapan dipertimbangkan ya pada kasus apa aja sih trombektomi mekanis atau biasanya kita endovaskular terapi itu dipertimbangkan. Nah, kalau udah onsetnya udah lebih dari 24 jam ya udah pasti konservatif ya. Jadi konservatif itu di kapan dipakai ya. Jadi antiplatelet satu kalau onset udah lebih dari 24 jam udah pasti dia konservatif. Yang kedua kalau kurang dari 24 jam kalau dia nggak masuk ke kriteria trombolisis dan trombektomi ya dia juga konservatif gitu. Salah satunya apa tadi NIHSS-nya kecil dan bukan disabling stroke ya kita konservatif. Nah, ini aku mau memasukkan slide ini, apa aja sih what's new in AHASA 2026. Jadi, AHASA itu di tahun 2026 ini baru mengeluarkan beberapa tambahan. Yang pertama, dia itu menggadang-gadang sistem prehospital. Nah, sistem prehospital yang dimaksud kalau di negara maju tuh ada yang tadi namanya mobile stroke unit. Jadi, mobile stroke unit itu di dalam mobilnya dia bisa CT scan, dia bisa trombolisis. Jadi di dalam mobilnya nanti kalau ada kandidat stroke, nanti di dalam situ tuh ada neurologis, kemudian nurse ya, ya tentunya sama paramedik si supir gitu ya, gitu. Dia itu bisa melakukan trombolisis dan apa CT scan dan trombolisis di dalam mobil itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada. Terus habis itu dan dia harus lebih direct. Jadi kalau misalnya ada kecurigaan LVO, sebaiknya dirujuknya ke center yang ada fasilitas trombek gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman praktek mungkin di daerah, dok ke yang ada bisa trombolis aja udah lama gitu ya. Udah mau gimana? Berarti ya dirujuk ke yang acute acute stroke ready hospital aja. Jadi nggak harus yang sampai bisa trombektomi gitu. Kemudian trombolisis kalau kita kan pakai masih pakai Alteplase ya. Mungkin tahu mereknya kalau produknya namanya Actilse ya. Tidak di endorse. Nah, kemudian kalau di AASA 2026 itu ditambahkan obat namanya Tenecplase. Jadi kalau dulu Tenecplase itu masih apa ya? Non inferioritas lah. Nah, tapi sekarang dia sama. Bahkan dikatakan beberapa kasus tuh lebih bagus Tenecplase dibandingkan Alteplase. Terus ada juga perluasan indikasi. Jadi kalau misalnya si trombolisis kan dulu kita pakai kriteria tadi cuman NIHSS-nya ya. Nah kalau di HSA 2026 tadi ditambah kriteria NIHSS ringan, kecil dengan disabling stroke. Nah itu dia juga bisa ditrombolisis. Kemudian waktu. Jadi kalau misalnya dia kurang dulu kan 4,5 jam ya, kurang dari 4,5 jam. Nah di HSA 2026 itu ditambahkan kriteria waktunya jadi pada beberapa kasus seperti pernah dengar namanya wake up stroke. Jadi wake up stroke itu jadi untuk onset yang nggak jelas ya, misalnya ditemukan keluarga onsetnya nggak jelas gitu ya, atau pada wake up stroke. Kalau pada wake up stroke itu kan pasiennya bangun udah hemiparesis gitu ya. Jadi berarti kejadian stroke-nya pas dia tidur. Nah itu biasanya kita kan kalau dulu kita udah pasti pakai onsetnya itu namanya last known well. Jadi terakhir dia normalnya jam berapa ya itu kita anggap sebagai onset. Nah kalau di yang AHASA 2026 itu di bawah kalau misalnya dia si last non-well-nya di bawah 9 jam tapi di atas 4,5 jadi antara 4,5 sampai 9 jam itu masih bisa dipertimbangkan trombolisis tapi harus dilakukan pemeriksaan imaging tambahan yaitu DWI ya. DWI-nya ngapain dok? MRI-nya ngapain? Melihat yang namanya DWI flare mismatch. Ya ini jadi teman-teman bisa lihat ya.
Jadi di MRI itu ada namanya sequence DWI nanti dan sequence sequence flare ya. Aku juga dulu waktu GP nggak tahu kok sequence gini. Nah, jadi si sequence DWI ini dia adalah sequence yang paling sensitif terhadap perubahan histologis. Jadi ini kalau stroke akut banget, hiperakut, DWI-nya udah berubah tapi flare-nya belum berubah. Nah, ini namanya DWI flare mismatch. Berarti ini kemungkinan ini adalah area penumbra gitu. Nah, ini di CT scan-nya belum ada apa-apa ya. Nah, ini kalau no mismatch berarti prosesnya kemungkinan udah agak lama tuh. Jadi dia udah DWI-nya ada kelihatan ya ada hiperintensitas, kemudian flare-nya juga ada hiperintensitas. Jadi nggak ada no mismatch. Nah, kalau no mismatch ini itu ibaratnya udah kagak ada penumbranya aja gitu. Jadi itu dia tidak dilakukan trombolisis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menjumpai kasus misalnya orangnya pingin banget dok gitu kan, pingin banget ditrombolisis, ya ini ada option kalau dia masih kurang dari 9 jam dengan onset stroke nggak jelas atau wake up stroke masih ada option ditrombolisis jika menunjukkan MRI-nya itu nanti ada namanya DWI flare mismatch ya. Kemudian trombektomi itu juga ada perluasan indikasi. Jadi bukan cuma trombolisis aja, trombektomi juga ada perluasan indikasi. Jadi kalau trombektomi itu ada beberapa indikasi yang dulu ya. Satu, yang pertama harus oklusi di arteri besar. Kalau dulu itu oklusinya di arteri ICA, internal carotid artery, dan cabang M1 namanya MCA itu dia punya beberapa segmen. M1 itu di segmen proksimal ya. Nah tapi kalau di yang di 2026 itu bisa juga di M2 itu dipertimbangkan. Nanti kita lihat M1 M2 itu apa sih. Terus habis itu eh, yang kedua, indikasi trombektomi adalah NIHSS ya. NIHSS lebih dari sama dengan 6. Cuman ini aku nggak masukin karena bukan perluasan, masih sama NIHSS lebih dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, yang perbedaan yang berikutnya adalah aspek skor. Nah, aspek skor itu kalau dulu, nanti kita lihat aspek skor itu apa nih, ditelan dulu. Jadi aspek skor pada trombektomi itu dulu lebih dari sama dengan 6. Itu strongly recommended. Nah, tapi di yang terbaru di 2026 itu ada pertimbangan tambahan yaitu 3 sampai 5 itu dipertimbangkan. Jika misalnya prognosisnya bagus, pasiennya masih muda, masih apa? Masih muda, terus ternyata dari CT scan-nya juga kayaknya infaknya belum luas gitu ya, itu dipertimbangkan. Terus basilar occlusion. Nah, kalau dulu juga FET itu belum terlalu digadang-gadang untuk yang sirkulasi posterior, tapi kalau yang di AHASA 2026 itu sudah disuggest untuk yang basilar occlusion ya. Ini sih biasanya tetap nanti teman-teman konsul. Cuman ini teman-teman tahu, oh iya ada option trombektomi nih. Trombektomi dilakukan terutama pada tadi large vessel occlusion. Tapi large vessel occlusion yang seperti apa? Nah, nanti ada di belakang ya. Sama, nah dia tuh juga membahas kasus anak di 2026. Sementara yang sebelumnya kan belum belum studinya belum banyak, jadi belum banyak bahas tentang anak. Nah, kalau di 2026 nih udah membahas tentang anak. Cuma kalau anak biasanya dipegang sama neuro anak gitu. Dan target glikemi dan glukosa. Nah, ini adalah yang harus dokter kejar kalau ada cold stroke ya. Yang harus dokter kejar adalah namanya door to city dan door to needle. Ini biasanya menjadi KPI di rumah sakit. Nah, door to city itu berarti dari dia datang ke IGD, di pintu IGD sampai dia ke CT scan itu 25 menit ya. Targetnya ya. Kalau ada kendala ya tulis aja kendalanya apa. Kemudian target kalau dia terindikasi trombolisis, target door to needle-nya adalah di bawah 60 menit. Nah, tadi kan di CT scan ya. Nah, ada kemarin ada yang nanya, dok kalau hasil CT scan-nya normal, eh, itu tetap ditrombolisis nggak? Oke, jadi memang fact-nya adalah pada fase hiperakut, stroke iskemik hiperakut tuh kurang dari 6 jam, kadang-kadang CT scan itu belum menunjukkan gambaran hipodens ya. Jadi dia belum ada gambaran infaknya, jadi masih mungkin normal. Tapi itu tidak menyingkirkan dia nggak kena stroke. Ya kalau ada defisit neurologis akut, ya, kemudian kita udah screening kayak bukan hipoglikemi, nggak ada kejang. Kalau kejang tuh yang bikin stroke mimiknya apa? Namanya istilahnya TOTS paralisis ya. TOTS paralisis tahu kan dia jadi ada paresis pasca kejang. Nah itu juga bisa. Nah itu udah nggak ada ya. Pokoknya yang kemungkinan stroke mimiknya nggak ada, kayaknya yang banyak-banyaknya nggak ada. CT scan-nya nggak ada iskemik, tetap kita anggap sebagai stroke iskemik karena kita tahu secara teori dalam 6 jam di fase hiperakut itu CT scan pada stroke
mungkin menunjukkan gambaran normal gitu. Kadang-kadang bisa kalian lihat beberapa tanda lain. Satu namanya MCA hyperdensin. MCA hyperdensin itu jadi dia ada gambaran hyperdens ya di pembuluh darah MCA. Ini apa sih sebenarnya? Ini sebenarnya adalah trombus gitu. Tapi trombusnya biasanya tergantung tipenya ya. Kalau trombusnya yang fat emboli gitu yang nggak kayak gini gitu. Biasanya ini trombus yang terklasifikasi gitu. Dulu aku pernah waktu internship aku nanya, Dok, ini bukan SAH ya? Waktu waktu GP awal-awal tuh aku nanya ini, aku kira SAH. Dok, ini SAH bukan gitu. Bukan, ini namanya MCH hyperdensin. Nah, ini terjadi tampak pada kasus stroke hiperakut gitu. Kemudian juga bisa ada namanya pengaburan nukleus lentiform ya. Terus, nah ini pas di 3 jam kan kayaknya nggak terlalu kelihatan apa-apa ya. Ini mulai, kalau ini kan agak jelas ya garis hitamnya. Nah ini udah mulai kabur. Nah ini namanya pengaburan nukleus lentiform. Ternyata benar pas 24 jam dia mulai berubah gitu. Jadi memang di fase-fase awal hiperakut tuh belum ada, kelainannya belum kelihatan. Justru kalau infaktornya udah luas kayak gini, ini kemungkinan udah beberapa jam gitu prosesnya. Terus sama yang ketiga, ini ini di area ini namanya ada insula ya, korteks insula. Nah, insula tuh normalnya sulcus-sulcus kayak gini nih. Nah, teman-teman juga bisa lihat dia loss of insular rebound sign. Jadi intinya ya pertama sulcus-sulcusnya udah mulai nggak kelihatan ya. Terus harusnya dia tuh ada kayak eh, apa istilahnya gray white matter junctionnya terlihat jelas. Nah, ini udah nggak jelas. Sekarang kita masuk ke kriteria trombolisis ya. Trombolisis tadi kriterianya satu onset kurang dari 4,5 jam, dan bukan wake up stroke. Kalau wake up stroke, kalau di beberapa center masih pakai yang 4,5, tetap 4,5 jam. Jadi last known well-nya 4,5 jam. Tapi kalau misalnya kita mau mengacu di HASA 2026, tadi ada perluasan indikasi di mana kalau 4,5 sampai 9 jam dengan onset stroke yang nggak jelas, contohnya tadi pada wake up stroke, itu masih bisa dipertimbangkan trombolisis jika hasil MRI-nya menunjukkan gambaran DWI flare mismatch atau dilakukan perfusi. Tapi jujur, pemeriksaan perfusi ini tidak semua center bisa ya. Jadi radiografer itu juga dia kadang-kadang bisa tuh baca perfusi atau melakukan CT perfusi. Nah, tapi kalau di beberapa center tuh juga nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah masih pakai SOP yang 4,5 jam kayak gitu. Nah, untuk kriteria inklusinya, kalau ini aku berdasarkan checklist dari Pedoman Stroke Perdosni 2025 ya. Perdosni itu Perkumpulan Dokter Saraf. Di tahun 2025 dia ini kriteria inklusinya. Jadi 18 tahun. Ini karena HASA 2026 yang pediatrik keluarnya di 2026 ya. Jadi di yang 2025 masih pakai HASA yang tahun 2019. Nah, itu dia 18 tahun. Kemudian diagnosis klinis stroke-nya defisitnya jelas, tidak ada gambaran perdarahan. Kemudian keluarga setuju. Dok, kalau pasiennya pakai DAPT atau antiplatelet, apakah boleh ditrombolisis? Boleh, ya. Kalau dia menggunakan antikoagulan, kita harus memeriksa faktor koagulasi dulu. Seperti nanti kita lihat lab-labnya yang kita periksa adalah trombosit, kemudian INR, PTA-PTT ya. Tapi kalau misalnya dia pakai heparin itu nggak boleh. Jadi dalam 48 jam tuh nggak boleh trombolisis. Dan pastikan bukan stroke mimik. Stroke mimik yang terbanyak itu hipoglikemi. Terus TOTS paralisis. TOTS paralisis itu tadi yang dia habis kejang, dia ada paresis namanya TOTS paralisis, kemudian pasca trauma ya. Nah ini kontraindikasinya. Kontraindikasinya satu, hipertensi tidak terkontrol, tekanan darah tadi di atas 185/110. Makanya mesti diturunin dulu, dipakai intravena ya, antihipertensi intravena. Kemudian dua, ada sugestif SAH. Tadi jadi pada sebagian persen kasus ya, kalau nggak salah tuh sekitar 10-20% kadang SAH yang terutama yang sifatnya tipis dan sangat akut, itu dia bisa menunjukkan normal. Jadi CT scan-nya nggak ada apa-apa. Tapi tadi kapan dokter mencurigai ini SAH? Satu, thunderclap headache, gitu kan udah pasti SAH. Dua, kok ada kakluk kuduk, ya. Tiga, ada terutama di otot sekitar otot ekstraokular ya. Jadi paresis nervus 3, 6 gitu ya. Terus yang ketiga, riwayat perdarahan intrakranial kapanpun. Jadi kalau ada riwayat stroke hemoragik 3 tahun yang lalu nggak boleh di trombolisis ya. Kemudian ada riwayat AVM, tumor,
Terus aneurisma intrakranial juga tidak boleh, riwayat keganasan gastrointestinal, terus gangguan hati berat, tadi ya sirosis hepatis itu sebaiknya tidak. Kemudian ada bukti perdarahan aktif, kecurigaan diseksi aorta, endokarditis, kemudian riwayat operasi neurosurgery dalam 3 bulan terakhir ya, dan riwayat stroke iskemik dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau riwayat stroke iskemiknya udah 6 bulan, sekarang kena serangan stroke, terus indikasi masih boleh ya. Tapi kalau misalnya dia 2 bulan yang lalu dia tuh baru stroke dok, gitu kan, itu nggak boleh di trombolisis ya. Jadi dia pakai cut off kalau untuk stroke iskemik dalam range 3 bulan terakhir itu tidak boleh di trombolisis. Kemudian riwayat infak miokard dalam 3 bulan terakhir, riwayat perdarahan saluran cerna dan saluran kemih dalam 21 hari terakhir ya. Jadi kalau dia ada riwayat BAB hitam dok, ada riwayat BAB hitam 2 minggu yang lalu, itu nggak boleh di trombolisis ya. Nah, kemudian laboratoriumnya satu, glukosa darah kurang dari 50 itu juga nggak boleh. Yang kita kenapa nggak boleh? Karena kita mau menyingkirkan stroke mimik. Jadi tadi kalau stroke mimik itu nggak ditrombolisis ya teman-teman. Nah, kemudian gula darah yang terlalu tinggi juga, lebih dari 400. Kenapa? Karena tadi gula darah yang terlalu tinggi, kondisi hiperglikemia, dia bisa merusak penumbra. Jadi ngapain kita cepet-cepet kita reprofusi, habis itu penumbranya rusak. Jadi turunin dulu gulanya. Kalau di AHA tuh target gulanya nanti 130 sampai 180 dalam perawatan. Kemudian hitung trombosit kurang dari 100.000, APTT lebih dari 40 atau PT lebih dari 15. Nah, ini menggunakan heparin dalam 48 jam tidak boleh. Menggunakan warfarin boleh, tapi ke INR harus dicek dulu. Boleh kalau kurang dari 1,7, kemudian penggunaan doak itu juga sebaiknya tidak boleh. Nah, kemudian kontraindikasi yang lain yang relatif itu NIHSS kecil ya. Kalau di yang lama itu dia ya udah nggak ada kriteria disabling stroke. Nah, jadi kalau NIHSS kecil itu tidak ditrombolisis atau mengalami perbaikan tuh nggak ditrombolisis. Nah, tapi kalau yang sekarang NIHSS kecil boleh, tapi kalau ada disabling stroke ya. Kemudian kejang saat onset tadi yang kita khawatirkan apa? TOTS paralisis. Jadi stroke mimik, jadi nggak ditrombolisis juga. Kemudian keadaan bertambah buruk, riwayat pembedahan yang non neurosurgery ya, misalnya kayak fraktur gitu-gitu nggak boleh dalam 3 bulan. Riwayat kompresi jantung, kemudian riwayat LP atau eh, ini kayak kayak sesar kan biasanya di fungsi di apa namanya di epidural ya itu juga nggak boleh tapi dalam 10 hari terakhir jadi kalau udah beberapa bulan gitu nggak apa-apa. Terus hamil juga tidak boleh ditrombolisis. Nah ini ada additional warnings ya kalau di luar sebenarnya masih bisa dipertimbangkan tapi kalau di pedoman perdos di 2025 ini juga kontraindikasi nih. Jadi usia lebih dari 80 tahun, terus infaknya sangat luas, lebih dari sepertiga hemisfer, kemudian NIHSS, jadi stroke-nya berat ya lebih dari 25 NIHSS-nya dan ini precaution juga, jadi dia pakai antikoagulan meskipun INR 1,7. Additional warnings di sini di mana kalau misalnya keluarga siap perburukan, ini resiko transformasi hemoragiknya cukup tinggi gitu. Jadi kalau ini mesti didiskusikan dengan keluarga. Tapi aku pribadi nggak berani sih kalau usia lebih dari 80 tahun atau stroke-nya sangat luas ya. Nah, obatnya apa sih yang dipakai ya? Untuk trombolisis yang dipakai adalah alteplase, mungkin udah pernah dengar atau dan mungkin sering pakai juga. Ini kalau di Indo itu keluaran Boehringer ya, ini mereknya Actilse. Dia itu dalam satu botol tuh 50 mili, terus dia tuh biasanya sediaannya udah ada pelarutnya jadi nggak usah bingung jadi nanti ya udah dia udah dalam satu kemasan udah ada si serbuknya udah ada pelarutnya jadi dia tinggal dilarutin jadi udah nggak usah mikirin dok pelarutnya apa enggak dia udah ada pelarutnya. Nah untuk dosisnya itu kalau di Amerika pakainya 0,9 mili per kilo ya tapi ada penelitian studi dari Jepang tuh pakai 0,6 makanya ya udah range-nya masih bisa di 0,6 sampai 0,9 dengan maksimal dosisnya tuh 90 miligram. Terus cara pemberiannya mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi 10% di bolus, kemudian sisanya 90%-nya di drip dalam 1 jam. Misalnya berat badannya 50, teman-teman mau pakai 0,9, berarti kan 45 miligram, berarti 4,5 miligram di bolus, kemudian sisanya 40,5 miligram dilakukan drip dalam 1 jam. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang di 2026 ini ada namanya Tenecteplase. Nah, Tenecteplase ini kenapa sih lebih
kenapa dokter bilang tadi lebih bagus. Sebenarnya sih benefitnya sama ya, cuma tenecteplase ini dari segi pemberian dia tuh bolus, jadi nggak ada drip, jadi bukan di drip. Jadi kalau pasiennya eh, mau trombektomi dia lebih cepet ya, logikanya kan gitu. Kalau kalau alteplase sih sambil didorong juga sih, sambil didorong ke cath lab itu di habis itu persiapan trombek gitu. Jadi tidak menghentikan, tidak menghambat, kalau protrombek tidak menghambat gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih nyaman sebenarnya pakai tenecteplase. Tapi tenecteplase ini belum banyak tersedia di rumah sakit. Biasanya yang udah banyak tuh yang alteplase ya. Yang nggak apa-apa pakai alteplase aja. Terus habis itu untuk dosisnya tenecteplase itu 0,25 mili per kilo ya dengan maksimalnya 25 miligram. Nah, ini pemberiannya bolus dalam 10 detik. Nah, kalau udah dilakukan trombolisis dan pemberian trombolisis itu biasanya pasien dirawat di care unit untuk apa? Untuk pemantauan. Ini kebetulan kayaknya aku nggak masukin pemantauan deh. Tapi untuk pemantauannya itu dalam 2 jam pertama pasca trombolisis, kalian itu harus pantau per 15 menit dari tanda vital, tekanan darah gitu-gitu dan eh, efek samping, kemungkinan efek samping yang paling berat transformasi perdarahan intrakranial. Jadi harus dipantau juga tuh ada sakit kepala nggak Bu, defisitnya memberat atau enggak gitu ya. Kalau ada kecurigaan transformasi maka stop dan CT scan Cito untuk melihat apakah ada transformasi perdarahan atau enggak gitu. Kalau ada sebenarnya kalau ada kayak gusi berdarah gitu ya, gigi gitu ya, sebenarnya sih nggak harusnya tidak menghentikan, tapi kadang-kadang kan orang Indonesia tuh suka panik ya, jadi ya udah kita stop gitu. Nah, konservatif. Nah, kalau misalnya dia tidak masuk ke kriteria trombolisis, nah itu kita berikan antiplatelet. Nah, ini yang suka menjadi bingung nih, antiplateletnya dok double atau single? Karena ada yang pakai double, ada yang pakai single. Nah, ini adalah ini dari guideline 2021 ya. Aku belum tahu sih, kayaknya belum keluar lagi yang terbaru sih. Nah, ini untuk yang non kardioembolik. Jadi, teman-teman lihat apakah dia TIA atau stroke iskemik. Kalau dia TIA, kapan kita berikan DAPT nih? Kalau high risk. High risk tuh gimana? Kita hitung yang namanya ABCD2 score. Makanya nanti buka aja ABCD2 score tuh apa sih ya? Nanti ABCD2 score itu adalah melihat kemungkinan rekurensinya. Jadi kalau misalnya dia high risk, rekurensinya lebih tinggi gitu. Nah, kalau dia high risk berarti tadi ABCD2 skor lebih dari sama dengan 4. Nah, kita pakai DAPT nih. Tapi pemberian DAPT-nya juga cuman kalau pada kasus neuro itu cuman sampai 90 hari. Dok, ini pasiennya ada CAD. Jadi dia pakainya sampai berbulan-bulan, ya nggak apa-apa. Itu kan buat indikasi CAD-nya dia, bukan indikasi kita. Tapi kalau misalnya kita yang kasih, ya kita saranin 90 hari stop. Ya, jadi ada studi namanya change trial, sama aku lupa satu lagi ada studi lain. Kalau yang di satu studi itu ada yang bilang 21, ada yang bilang 90. Jadi intinya maksimalnya 90 hari pakai DAPT, habis itu lanjutannya single antiplatelet. Nah, tapi kalau dari awal dia memang yang low risk, berarti ABCD2 skornya kurang dari 4 ya, berarti 0 sampai 3. Nah, itu dari awal dia pakai single antiplatelet. Nah, sekarang kalau kasusnya stroke iskemik, jadi bukan TIA. Nah, untuk kasus stroke iskemik, kapan dokter pakai DAPT? Satu, early. Nah, definisi early itu apa? Dia kurang dari 24 jam. Jadi early ischemic stroke itu kurang dari 24 jam. Yes ya, kalau iya dokter mesti lihat lagi NIHSS. Jadi kenapa dok kok NIHSS yang rendah berarti kan stroke-nya ringan ya? Kok malah dikasihnya DAPT? Yang nggak tahu berdasarkan studi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia stroke iskemik, dokter mau pakai DAPT jika dia early IS, jadi onset datangnya kurang dari 24 jam dan NIHSS-nya kecil kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau pasien datang udah hari kedua ya udah single antiplatelet. Pasien datang hari pertama tapi NIHSS 10, ya udah, dan nggak kriteria trombolisis ya misalnya, ya udah single antiplatelet gitu ya. Jadi kalau mau kasih DAPT itu syaratnya satu, early IS kurang dari 24 jam dan NIHSS kurang dari sama dengan 3. Sama prinsipnya, dia maksimal 90 hari. Jadi kalau udah hari 90 ke atas dia apa namanya, lanjutnya single antiplatelet. Dual antiplatelet itu terserah mau pakai aspirin, clopidogrel, aspirin ticagrelor gitu ya. Biasanya sih aspirin clopidogrel ya. Nah, sekarang kita membahas indikasi trombektomi ya. Jadi kan kalau tadi trombolisis kan kurang dari 4,5 jam atau
Tadi 4,5 sampai 9 jam plus harus dengan MRI ya, jadi dan perfusi. Nah, kalau pada trombektomi itu dibagi menjadi kurang dari 6 jam atau dalam 6 sampai 24 jam gitu. Nah, yang pertama untuk indikasinya itu dia large vessel occlusion. Nah, large vessel occlusion itu adalah ICA, ini pembuluh darah ICA tuh internal carotid artery, terus nanti kan jadi MCA sama ACA ya. Nah, ini tuh segmen M1 namanya. Segmen M1 itu segmen horizontal, nama lainnya dia segmen proksimal. M2 itu adalah segmen insular di sini, ya. Jadi dipertimbangkan trombektomi kalau kenanya kita pikirkan di LVO-nya itu di ICA M1 atau M2. Tapi kalau M2 itu eh, apa ya masih dipertimbangkan lah gitu. Jadi kalau misalnya yang biasanya lebih sering tuh yang ICA sama M1 ya. Tapi kalau di HASA 2026 M2 itu dipertimbangkan. Nah, sama sekarang ada yang tadi basilar ya. Nah, terus time window-nya. Kalau time window, tadi kalau kurang dari 6 jam, itu biasanya kita tidak membutuhkan imaging tambahan, asal memenuhi kriteria lainnya. Kriteria lainnya apa aja? NIHSS-nya lebih dari sama dengan 6. Terus tadi kecurigaan LVO ya. Kemudian aspek score. Aspek score itu apa? Nah, ini kita bahas dulu deh aspek score. Nah, aspek skor itu kepanjangannya Alberta Stroke Program Early City Score. Jadi aspek skor ini dia melihat adanya gambaran hipoatenuasi. Jadi ada gambaran yang mulai hitam-hitam ya, menghitam, mulai hipodens gitu pada gambaran CT scan. Nah, cara perhitungannya 10 dikurangi setiap area yang mengalami hipoatenuasi. Areanya ada nukleus caudatus, putamen, lalalala ini nggak usah diapalin. Aku pun kalau ngitung ini masih masih nyontek atau kadang tanya radiologi gitu ya. Nah, tapi intinya prinsipnya aspek skor itu adalah cara perhitungannya 10 dikurangin area-area yang mengalami hipoatenuasi. Kalau dia hipoatenuasinya luas, berarti logikanya skornya akan rendah. Kalau dia hipoatenuasinya luas, berarti area yang mengalami iskemiknya itu, infaknya itu luas. Makanya justru aspek skor yang lebih tinggi, yang lebih dari sama dengan 6, yang lebih dipertimbangkan untuk dilakukan trombektomi gitu ya. Nah, ini jadi syaratnya aspek skor. Nah, cuma di AHA 2026 ditambahin tuh 3 sampai 5 dipertimbangkan. Terus sama ada kriteria MRS. MRS itu modified Rankin Scale, di mana kalau pada stroke trombektomi itu yang dipertimbangkan untuk dilakukan trombek kalau sebelum dia stroke status fungsionalnya dia tuh bagus. Jadi MRS itu modified Rankin Scale. 0 itu dia nggak ada gejala ya. 1 itu dia ada gejala tapi tidak mengganggu aktivitas. Jadi kalau sebelum stroke dia udah bedridden, dia udah di kursi roda, itu juga kita tidak pertimbangkan trombektomi ya. Karena benefitnya kemungkinan nggak sebesar itu dibandingkan effortnya. Dan harapan hidup baik. Untuk trombektomi itu diapain sih dok? Ya trombektomi itu ini ada namanya stent retriever. Nanti trombusnya diambil. Jadi yang melakukan nggak bisa neuro biasa ya teman-teman. Jadi yang melakukan harus fellow intervensi atau bedah saraf pun biasanya bisa, tapi bedah saraf juga yang sudah pelatihan untuk tindakan ini neurovaskular gitu. Jadi biasanya senternya khusus, makanya ada namanya kalau di guideline tuh comprehensive stroke care, di mana dia ada fellow ada dengan neuro yang memiliki kompetensi untuk neurointervensi dan cath lab tentunya. Nah, kapan kita mencurigai LVO? Jadi tadi NIHSS lebih dari sama dengan 6 ya. Kalau dulu tuh pakai NIHSS lebih dari sama dengan 10. Nah, tapi ternyata setelah dilihat NIHSS lebih dari sama dengan 6 dan lebih dari sama dengan 10, ternyata lebih tinggi sensitivitasnya yang 6. Meskipun spesifisitasnya memang lebih rendah ya, karena yang lebih tinggi ya spesifitasnya biasanya lebih tinggi dalam melihat LVO. Nah, kemudian yang kedua itu bisa menggunakan namanya FAN score. Jadi FAN score itu kalau ada kelemahan motorik disertai either gangguan visus, bisa hemianopia, afasia, atau neglect. Nah, itu kita pertimbangkan untuk apa kita curiga ada LVO ya, di mana si FAN score ini dia sensitivitasnya itu 85%, spesifitasnya itu 88% gitu. Dan ini katanya sih cuman average 2 minutes untuk take perform FAN score in the emergency department. Jadi harusnya cepet ya, kita kira-kira ini LVO atau bukan gitu. Ada lagi namanya kalau ini biasanya buat sistem yang prahospital. Jadi dokter-dokter GP-GP yang
dipanggil, dok ada curiga stroke, naik ambulans. Nah itu biasanya kita pakai RACE, Rapid Arterial Occlusion Evaluation. Ini juga untuk memperkirakan large vessel occlusion. Nah kalau si RACE ini ada beberapa komponen, yaitu facial palsy, arm motor, leg motor, kemudian gaze deviation, aphasia, dan agnosia ya. Nanti dihitung. Kalau curiga curiga LVO kalau lebih dari sama dengan 5. Ya nanti kalau misalnya dokter jadi GP-GP yang kerja di ambulans jemput pasien stroke, nah ini bisa kita pertimbangkan untuk bisa kita kira-kira ini LVO atau enggak pakai namanya RACE ini. Ini aspek tadi udah ya. Nah, kemudian lanjut ke kapan kita konsul bedah saraf ya. Kalau untuk kasusnya perdarahan, dikonsulkan jika satu GCS-nya itu progresif turun, dua hematom besar yaitu supratentorial di atas 30 cc, ada midline shift yang signifikan, tanda herniasi atau tanda peningkatan tekanan intrakranial ya. Yang misalnya dokter apalagi udah pakai manitol kagak kagak membaik-membaik tuh tanda TIK ya. Kemudian ada kalau di brainstem atau cerebellum lebih dari 3 cc karena beresiko kompresi batang otak ya. Kemudian atau tadi hidrosefalus. Jadi kalau darahnya masuk ke ventricle, IVH intraventricle itu justru beresiko hidrosefalus. Nah, kita konsul BS-nya bukan buat evakuasi hematom, buat diversi RCS. Jadi bisa dilakukan extraventricular damage atau dilakukan VP-shunt. Ya, sama ada perdarahannya di area luar, di area lobar, lobar tuh ya apa intinya lebih superficial lah. Nah, kalau SAH perlu clipping coiling. Terus kalau stroke iskemik, kalau dia malignan ya biasanya kalau definisi malignan itu stroke MCA-nya luas, sehingga biasanya kalau MCA-nya luas kan edem ya, edem sitotoksiknya luas, masif. Nah, itu dokter udah kasih manitol, kayaknya nih tanda TIK-nya nggak membaik-membaik, ya udah mau nggak mau kemungkinan dia akan dilakukan dekompresif hemikraniektomi, jadi tulang tempurungnya dibuka buat membantu TIK. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari comprehensive stroke management. Jadi, limit the extent of the brain injury, kemudian menghindari komplikasi. Sebenarnya kalau menghindari komplikasi mungkin di IGD ya tadi dokter sudah menerapkan prinsip-prinsip yang tadi, sama kalau di perawatan nanti neurosi yang pegang ya. Kita rehabilitasi, kemudian mobilisasi, mencegah variabilitas tekanan darah, mengontrol tekanan darah di perawatan, kondisi hipohiperglikemia, ya, nutrisi itu mencegah komplikasi ya. Kemudian secondary prevention dan recovery. Nah, ini faktor risiko stroke. Kayaknya kalau bahas di sini lebih banyak lagi. Kalau dokter mau baca stroke prevention, ada nanti untuk yang primary itu dibahas di HASA 2024, sedangkan untuk yang secondary itu sih setahu aku sih yang masih terakhir 2021 ya. Nah, ini summary-nya ya. Jadi kalau ada curiga stroke, assessment and action, pertama stabilisasi, kemudian anamnesis terarah. Anamnesis terarah kan berarti satu onset, kedua tadi adalah defisitnya apa, defisit neurologis akut, onset atau last non-well, kemudian riwayat penyakit yang penting-penting ya, untuk apa? Faktor risiko. Terus habis itu sama obat-obatan, terutama riwayat penggunaan pengencer darah atau antikoagulan sebelumnya ya. Kemudian PF terarah dan yang paling penting adalah perhitungan NIHSS, pemasangan IV, pemeriksaan laboratorium. Yang paling cepat juga jangan lupa langsung cek GDS dan konsul DPJP untuk aktivasi tim stroke dan order CT scan dan melakukan EKG. Setelah CT scan kita lihat apakah ada hyperdense atau tidak. Kalau misalnya ada hyperdense berarti hemoragik, kalau tidak ada kemungkinan iskemik kecuali tadi ada kecurigaan SAH, thunderclap headache, kemudian kaku kuduk, dan misalnya ada defisit nervus kranial terutama yang kena di area mata 346 ya. Kalau hemoragik tadi prinsipnya stabilisasi tekanan darah, stop antikoagulan bila ada, manajemen intrakranial dan konsul bedah saraf. Sedangkan kalau iskemik dokter perlu lihat apakah dia kandidat untuk reperfusi atau konservatif, kontrol faktor risiko ntar biasanya di ruangan sih, sama manajemen edema cerebri, dan juga ini yang cukup penting juga di iskemik adalah rehabilitasi dini. Jadi sebisa mungkin kalau TTV-nya udah stabil, memang biasanya di 24 sampai 72 jam tuh kadang orang jalan ke kamar mandi aja tuh tensinya naik 200 ya, itu normal. Kenapa? Karena ada aktivasi simpatis, katekolamin dan segala macam. Jadi dia terjadi variabilitas tekanan darah. Tapi kalau dia udah mulai normal ya, udah mulai bukan normal, udah mulai stabil. Jadi misalnya 160 tapi 160 terus. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk mulai rehabilitasi dini. Jadi jangan bed rest terus-terusan.
Oke, mungkin itu aja Kania ini untuk apa presentasi aku semoga membantu. Nah, ini aku juga em, mengumpulkan guideline-guideline tadi di link ini kalau teman-teman misalnya ada yang mau baca sendiri atau mau tahu lebih lanjut atau misalnya mau baca-baca pokoknya silakan ya dilihat di sini. Ini di bit.ly bp_outlook. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak Dokter Michelle. Sangat-sangat komprehensif, Dok. Nanti kita mau lanjut ke Q&A, tapi sebelum masuk ke Q&A dan kuis Kahoot, aku pengen kenalin dulu ya, Dok, ke Sobat iPass tentang iPass itu apa sih, gitu ya, Dok, ya. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Dokter Michelle. Aku izin lanjut dulu. Ya, jadi teman-teman kalau Sobat iPass tahu, di sini kan kita di Indonesia tuh prodi PPD sudah banyak banget ya. Dan senternya juga udah banyak. Selain dari university base juga ada sekarang kan hospital base ya. Untuk university base pasti di seluruh Indonesia udah banyak tersebar juga. Nah, orang-orang bilang kalau mau jadi PPDS itu 50% itu effort, 50%-nya itu keberuntungan ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Nah, tapi ada yang bilang nih dari Harry Galden, seorang penulis dia bilang the only thing that overcomes hard luck is hard work. Nah, hard work-nya itu kita bisa belajar bareng iPass. Nah, jadi iPass itu adalah suatu lembaga bimbingan ujian PPDS ya, teman-teman yang pertama di Indonesia. Kita udah punya banyak banget program studi di iPass ya, sudah sekitar uh, 29-an lebih ya. Teman-teman kalau ada tertarik di berbagai prodi berikut bisa langsung daftar aja dengan iPass. Ini paket yang kita punya ya ada bahas soal ya, terus tips and tricks wawancara, Kapita Selekta, ada TO-TO juga, bimbingan TOEFL ya, tryout TOEFL, ada bimbingan TPA juga, MMPI, Journal Appraisal ya, terus pembuatan KTI, ada Skills Lab, OSCE, terus ada gratis surgical kit untuk beberapa prodi, ada free access video OSCE juga, terus free ebook ya, terus ada interactive case discussion untuk prodi IPD, terus bisa ikut alumni class dan pasti ada TPA untuk pretest dan posttestnya. Terus untuk tutornya, kalau teman-teman udah perhatiin Dr. Michelle, tadi kan pasti penyampaiannya enak banget ya teman-teman, dan komprehensif juga, dan pasti iPass punya tutor yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kita punya kelas reguler sama kelas private ya. Kalau kelas reguler itu jumlah seatnya itu dibatasin dan dikelompokkan sesuai program studi yang diambil. Kalau private dia lebih one on one. Ya, jadi lebih mungkin kalau teman-teman suka yang lebih kecil kelasnya itu bisa ambil yang private. Tadi ini paketnya. Terus kita juga punya banyak banget promo dan diskon. Yang pertama adalah diskon ajak teman. Yang teman-teman bisa dapat voucher 500.000 kalau teman-teman bawa satu orang lain yang nanti mau bergabung dengan iPass. Terus ada promo member lama, yaitu dapat potongan 1 juta. Bagi teman-teman yang udah pernah ikut kelas iPass, tapi pengen ikut lagi di prodi yang berbeda. Terus yang ketiga adalah promo untuk retaker, itu potongan harga 1,5 juta bagi teman-teman yang udah pernah ikut kelas iPass dan pengen ikut kelas prodi yang sama lagi. Terus yang keempat adalah promo khusus, yaitu potongan harga 500.000 bagi sobat iPass yang belum berhasil diterima di universitas tujuan dan baru pertama kali jadi peserta iPass. Dan yang terakhir adalah promo kalau teman-teman dulu alumni AMSA, alumni CIMSA, itu bisa dapat potongan 5%. Ini testimoninya udah banyak banget alumni IPAS yang bisa tembus ke PPDS impiannya. Dan nanti yang paling terdekat, IPAS buka pendaftaran di term bulan Mei. Ya, jadi nanti bulan Mei kita punya 11 prodi yang dibuka ya. Berikut list prodinya dengan diskon melimpah juga dan paket yang lengkap juga. Dan nanti kita juga punya basic science class, yaitu basically untuk bahas anatomi dan fisiologi dasar ya, untuk beberapa prodi PPDS tertentu. Ini beberapa diskonnya yang tadi. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik menjadi PPDS ya dan pengen belajar yang enak dengan tutor yang kompeten, itu bisa langsung daftar dengan iPass di term Mei dan nanti bisa hubungin nomor berikut atau langsung DM aja ke Instagramnya iPass. Dan kita juga punya
prodi baru yaitu drill soal IPAS. Jadi ini kayak bahas 200 soal gitu untuk masuk ke PPDS tujuan ya. Udah termasuk yang university base sama yang hospital base. Kelasnya dimulai udah dari bulan Maret 2026. Harganya ada diskon hampir 50% lebih ya. Yaitu dengan harga 1,2 juta aja ya. Nanti teman-teman bakal dapat bahas 200 soal, ya ada 1 kali tryout, 6 kali pertemuan via Zoom, durasi 2,5 jam setiap pertemuan, full akses rekaman, grup untuk diskusi, dan ada handout soal PDF. Dan ini prodi yang tersedia kalau teman-teman tertarik dengan drill soal IPAS. Oke, jadi jangan lupa untuk daftar di term Mei untuk term yang terdekat. So, what are you waiting for? Mari bergabung dengan IPAS. Oke, mungkin dari admin kita bisa next untuk Q&A ya. Mungkin dokter izin karena waktunya terbatas, mungkin aku pilih 1 sampai 2 pertanyaan aja ya dok. Nanti setelah itu kita lanjut quiz Kahoot. Untuk pertanyaan ini sih aku lihat banyak banget ya dok, 20-an lebih. Mungkin Jadi nanti 100 sisanya orang mungkin nanya semua nih 100 orang. bisa jadi dok. Nanti mungkin sisa pertanyaannya boleh aku sortir nanti dijawab di WA gitu, mungkin boleh deh dok, bisa biar bisa disebarin ke yang lain yang belum terjawab di sini. Oke, yang pertama dari anonim, dok izin bertanya jika pasien datang dalam waktu 1 jam dengan keluhan mulut mencong, apakah boleh langsung diberikan tata laksana SNH? Sedangkan ada kemungkinan pasien diagnosanya berubah jadi TIA. Kalau gitu gimana dok, gimana dok tata laksananya? Silakan dokter Oke. Michelle. Ya, jadi mungkin mungkin pernah baca ya kalau TIA definisinya dia reversible dalam 24 jam. Makanya kadang orang tuh bingung, Dok, apa kita harus tunggu dulu 24 jam gitu ya. Jangan dia TIA, kalau TIA kan berarti dia nggak usah ditrombolisis misalnya gitu. Nah, tapi ternyata jadi kalau misalnya dia lebih dari 60 menit ya, aku juga waktu itu pernah menanyakan hal yang sama ke konsulen aku. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 60 menit, ternyata ya TIA itu apa kemungkinan dia udah bukan TIA gitu, kemungkinan dia akan stroke iskemik. Jadi kalau datang ke kalian defisitnya masih ada, nggak usah ditunggu, anggap aja dia sebagai stroke iskemik kayak gitu. Perilakulah apa perlakukanlah seperti stroke iskemik, jadi nggak usah ditunggu nanti hilang sendiri ya dok gitu, enggak tuh, perlakukan aja seperti stroke iskemik, apalagi kalau onset TIA-nya tuh datang ke kalian udah menetap lebih dari 60 menit gitu. Oke, baik dokter. Semoga menjawab untuk anonim. Mungkin kita bisa next question, admin. Ya, ini dari Dr. Helmi dari RSUD Pratomo. Izin dok, pada pasien stroke iskemik target penurunan tensi bagaimana? Apakah semua populasi sama untuk penurunan tensinya? Dan apabila RSUD kabupaten tidak punya CT scan, apa modalitas yang bisa kita pakai selain scoring SIRAS dan Gajah Mada, dokter? Oh, oke. Jadi untuk pasien stroke iskemik tadi ya, dia kita perlu kategorikan apakah dia masuk ke kandidat trombolisis atau kalau kandidat trombektomi mungkin masih jauh ya. Jadi kalau misalnya itu mungkin apakah dia kandidat trombolisis atau uh, konservatif. Kalau dia masuk ke kandidat trombolisis, maka tekanan darahnya itu diturunkan di bawah 185 per 110 mm air raksa ya. Karena kita ngejar waktu, berarti kita pakai antihipertensi intravena. Nah, kalau dia tidak ditrombolisis, maka targetnya itu diturunkan jika di atas 220 per 120 dengan target penurunannya tadi MAP 15-25% dalam 24 jam. Jadi kalau misalnya dia dokter kayaknya kasihnya cuma antiplatelet, terus habis itu misalnya tensinya 200 ya itu ya udah nggak usah diapa-apain dulu nggak apa-apa karena nanti secara normal biasanya dia day by day dia akan turun sendiri karena di fase-fase awal tensi itu akan memang akan naik gitu tapi tadi kalau misalnya dia di atas 220 per 120 nah itu dokter turunkan dengan target penurunannya itu 15-25% MAP gitu. Kalau misalnya di RSUD kabupaten kalau misalnya tidak punya CT scan apakah modalitas yang bisa kita pakai selain Siraj dan Gajah Mada? eh ya, ini sebenarnya aku pernah dikasih tahu sama, maksudnya pernah ikut simposium dan pernah ini juga ditanyakan ke Prof ya. Waktu itu ada suatu simposium juga pertanyaan seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi kalau di guideline-guideline saat ini baik di pedoman nasional maupun di
luar negeri gitu ya, itu sebenarnya seluruh pasien curiga stroke itu hukumnya wajib dilakukan imaging. Jadi kalau misalnya dokter curiga stroke itu sebaiknya memang segera dirujuk ke fasilitas yang ada imagingnya gitu, karena kita tidak bisa memberikan antiplatelet kalau dia tidak kita eksklusi perdarahan gitu. Nah kalau misalnya ini bener-bener nggak ada nih dok CT scan-nya misalnya gitu ya, ya udah mau nggak mau ya mungkin kita bisa menggunakan segala hal yang bisa kita lakukan ya, salah satunya menggunakan Siraj. Aku jujur jujur belum baca sih untuk sensitivitas dan spesifisitas Siraj sama Gajah Mada kayak lebih bagusan yang mana ya, tapi kayaknya kalau lihat kompleksitasnya mungkin lebih bagus Siraj kali ya gitu. Kalau Gajah Mada soalnya dia ada 3 poin gitu, itu menurut aku kurang kurang apa sih, kurang kompleks kayaknya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin sih sebenarnya dirujuk ya, kalau misalnya jarak 1-2 jam dari rumah sakit gitu, sebisa mungkin tetap dirujuk ke fasilitas yang ada CT scan-nya. Tapi kalau memang mentok-mentok nggak ada, ya udah mungkin kita bisa pakai scoring, salah satunya Siriraj betul. Terus untuk pengontrolan tekanan darahnya, kalau misalnya tadi kita curiga hemoragik, kita boleh turunkan. Mungkin amannya jangan ngedrop banget ya dok, diturunkannya mungkin sekitar 160-an gitu ya. Terus berarti kita nggak boleh kasih antiplatelet tuh sebelum CT scan. Jadi mau nggak mau cuma kontrol faktor risiko yang lain. Jadi misalnya cek gula, tensi, kayak gitu, profil lipid, ya. Kalau dokter tetap pasiennya mesti diedukasi, Pak ini sebaiknya di CT scan karena nanti kalau setelah di CT scan kita tahu nggak ada perdarahan, kita mulai nanti pengencer darah. Biasanya kan kalau secara prevalence lebih banyak iskemik ya, 80% itu iskemik gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, dokter. Semoga menjawab untuk dokter Helmi. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, dok. Satu lagi, baru kita nanti lanjut ke kuis PAHUD. Dari Rizky, izin bertanya, dokter, jika pasien GCS somnolen, suspek stroke hemoragik, namun tidak ada tanda airway terhambat, serta AGD-nya normal, apakah intubasi tetap dilakukan? Karena beberapa DPJP neuro tidak ACC intubasi meskipun GCS-nya rendah. Terima kasih, dokter. Silakan, dok. Oke. Jadi memang yang untuk GCS kurang dari sama dengan 8 itu sebenarnya dia bukan indikasi absolut ya untuk diintubasi. Nah, cuman memang pada beberapa situasi yang GCS yang terlalu rendah itu dia memiliki beberapa kemungkinan. Satu, lidahnya tadi jatuh ke belakang, kemudian dua, resiko aspirasi tinggi. Makanya itu biasanya kita untuk proteksi airway kita pertimbangkan intubasi. Cuman apa namanya, di beberapa kasus ya, di beberapa kasus itu biasanya ya dok, kalau misalnya terutama kalau udah ada GCS rendah, kemungkinan kan berarti dia ada herniasi ya. Nah kalau dia ada herniasi sebenarnya, apalagi herniasinya udah mencapai ke area pons dan medula oblongata, itu kan di situ kan ada respiratory drive ya dok, gitu. Jadi ya kemungkinan apa ya, kemungkinan dia bakalan lama kelamaan kalau nggak diintubasi, lama kelamaan dia bakalan apa namanya meninggal gitu karena ya respiratory drive-nya ketekan kayak gitu. Cuman ya balik lagi sih, kadang-kadang kan memang beberapa DPJP banyak pertimbangan ya dok, jujur aja misalnya dia datang GCS-nya udah GCS 3 kan, kayaknya kalau kita pun lakukan operasi harapannya apa sih gitu, misalnya apakah kemungkinan kan jatuh-jatuhnya vegetatif misalnya gitu ya, terus apalagi keluarganya nggak bisa merawat ya, jadi lebih mungkin ya, bukannya bermaksud membunuh gitu ya, tapi mungkin memang ada pertimbangan tertentu, ini kayaknya ikhlasin aja gitu. Tapi kalau misalnya emang mau maksimal banget ya sebaiknya diintubasi, apalagi tadi kalau GCS-nya rendah, karena GCS rendah itu tadi ada beberapa kemungkinan, lidah jatuh ke belakang, risiko aspirasi tinggi. Ketiga, kalau misalnya ada herniasi, terutama udah neken ke area pons dan medula, itu by time dia pasti bakalan neken respiratory drive. Jadi pasti dia juga ujung-ujungnya akan butuh intubasi kayak gitu. Nah, cuma kadang-kadang suka dikasih opa gitu sih ya. Jadi kalau misalnya kayaknya sih mungkin dikasih opa dulu deh atau apa dulu deh boleh. Karena kan kalau intubasi itu kan dia bakalan memang akan memperpanjang masa rawat segala macem ya. Jadi banyak pertimbangan juga sih dok. Cuman kalau misalnya kita mau istilahnya kayak maksimal banget gitu ya. Kalau maksimal banget ya diintubasi. Tapi kan dalam tata laksana orang pasien kan kita punya banyak pertimbangan ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Michelle. Semoga menjawab untuk Dokter Rizky. Baik, Dokter, mungkin untuk Q&A aku akhiri dulu ya, Dok. Kita langsung lanjut ke kuis Kahoot. Nanti mungkin untuk sisa pertanyaan dari teman-teman, nanti aku bantu sortir supaya nanti Dokter Michelle bisa jawab di luar forum free class ya, Dok ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke kuis Kahoot dari admin. Jangan lupa nanti teman-teman kalau teman-teman dapat nilai 3 tertinggi bisa dapat voucher 500.000. Nanti bisa dapat uh, daftar di Termei iPass bisa dapat voucher 500.000. Terus nanti jangan lupa juga sebelum disubmit ya di screenshot dulu ya supaya nanti kita bisa ada verifikasi supaya teman-teman bisa claim voucher dari iPass. Oke, mungkin dari admin bisa dibantu untuk lanjut ke quiz Kahoot. Ya, jadi ini PIN-nya ya teman-teman 2297 278. Teman-teman bisa langsung gabung ke web Kahoot ya atau kalau teman-teman punya aplikasi Kahoot ya bisa langsung dibuka dari aplikasinya. Bisa langsung join di PIN-nya 2297 278. Oke, ini bisa dibantu diketik ya dari admin untuk PIN Kahoot-nya 229 7278. Oke, mungkin sedang di-share ulang ya. Kalau teman-teman tadi udah perhatiin materi dari Dr. Michelle, itu udah sangat komprehensif. Harusnya sih kalau teman-teman GCS masih bagus, itu bisa jawab full ya, bisa benar semua. Dan bisa dapat voucher dari iPass. Oke, ini PIN-nya ya, sekali lagi 229 7278. Ya, mungkin aku tunggu 1 menit lagi, ya mungkin sampai minimal 45 lah ya, 45 peserta dari tadi total 120-an ya, 160-an bahkan. Oke, PIN-nya 229 7278. Oke, silakan bagi yang mau join lagi, yang mau claim voucher 500.000 dari iPass, silakan segera join di PIN-nya 229 7278. Oke, pesertanya sudah 55. Udah bisa kita mulai ya, teman-teman. Karena sudah pukul 20.43 juga. Oke, dari admin boleh di-start. Nomor 1 di bawah ini yang merupakan kontraindikasi trombolisis kecuali Oke. Dari pilihan jawabannya bisa dilihat ada riwayat perdarahan lambung 2 minggu yang lalu, terus NIHSS-nya 8, tekanan darah 20 atau riwayat perdarahan intrakranial. Jadi mana yang kecuali? Ya. Jawabannya yang NIHSS 8. Oke, next question admin. Oke, jadi ada V-nya wanita 58 tahun, stroke iskemik akut. Kandidat trombolisis, target door to needle yang ideal adalah ini juga tadi udah disampaikan sama dokter Michelle ya di guide-nya. Apakah kurang dari 80 menit, kurang dari 30 menit, kurang dari 60 menit, atau kurang dari 120 menit? Oke, jawabannya yang kurang dari 60 menit ya, yang benar teman-teman. Oke, next question. Nomor 3, wanita 65 tahun dengan perdarahan intracerebral. Tekanan darah 210/115, GCS yang 14. Target tekanan darah sistolik awalnya adalah apakah targetnya 110 sampai 150, 140 sampai 140,
kurang dari 100 sama 290. Ini ICH ya. Oke. Di mana yang 140 sampai 160. Oke, nomor 4. Pria 64 tahun dengan serangan TIA 8 jam yang lalu. ABCD2 score-nya 5. Terapi pada pasien adalah apakah tanpa antitrombotik, aspirin plus clopidogrel, aspirin aja, atau antitrombotik. Jawabannya yang aspirin plus clopidogrel. Nah, itu sudah benar juga. Next, nomor terakhir. Obat antihipertensi yang lazim digunakan untuk kontrol tekanan darah pada ICH di IGD adalah nicardipin intravena, hexapril sublingual, atau ASDM, atau mannitol intravena. Berarti kita butuh cepat nuruninnya. Oke, jawabannya yang A ya, yang nicardipin intravena. Oke, untuk pertanyaannya udah selesai. Kita lihat siapa yang skornya tertinggi. 3 tertinggi atas. Yang nomor 3, selamat untuk Dr. Angelia. Yang kedua, selamat Dr. Amanda. Yang pertama, selamat untuk mungkin bisa di screenshot untuk Dr. Amanda, Dr. Dani, dan juga Dr. Angelia supaya nanti bisa claim voucher rumah sakit ibu dari iPad. Oke, mungkin untuk quiz bisa kita cukupkan. Jangan lupa nanti dikirim ke iPass ya untuk bukti screenshotnya. Oke, mungkin Dr. Michelle, mungkin ada tanggapan dok terkait dari respon quiz teman-teman semua. Apakah udah puas? Apa ada masukan apa gimana dok? Silakan dok. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tebel ya jawabannya. Iya dok. Ya, tapi so far sih alhamdulillah banyak yang benar ya. Jadi semoga membantu ya dan semoga semakin percaya diri kalau menghadapi pasien stroke nanti ke depannya. Oke. Oke, terima kasih banyak Dr. Michelle untuk ilmunya malam hari ini dok. Sebelum weekend ngasih ilmu yang bermanfaat ke Sobat iPad semua. Mungkin sebelum kita tutup, pengen foto bareng dulu ya dok. Supaya bisa Boleh. kenang-kenangan. Mungkin untuk Sobat iPad semua bisa on cam. Supaya bisa foto bareng Dr. Michelle. Ya, mungkin aku tunggu sebentar. Ya, silakan on cam teman-teman, Sobat iPad, dokter-dokter semua. Ini banyak yang koas nggak sih nggak? Harusnya banyak sih dok. Harusnya banyak sih dok kalau dari yang sebelum-sebelumnya ya. Biasanya tuh yang nanya Koas tuh banyak banyak koas. banget. Oh Iya ini pada dok. koas nih. Iya, Udah pinter berarti ntar menghadapi pasien di ini. amin. Bisa lagi stase neuro nih dok. Wah, ada free class iPad langsung pada tag teman-teman. Oke, ini udah banyak yang on cam. Sebentar-sebentar ya. Hmm, Ya ya iya koas ya koas dulu koas. Iya iya iya. harus divalidasi dulu dok. Kok As ada di sini. Siap 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 siap. Oke, mungkin kita berberapa nih? Berenam aja foto ya. Oke, aku pandu ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Dr. Michelle untuk waktunya dan ilmunya. Dan juga sobat iPass semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa daftar iPass di term Mei supaya nanti bisa ketemu sama Dr. Michelle lagi. Oke, terima kasih banyak dokter. Selamat malam dok, selamat istirahat. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih dokter. Ya, bye dok. Dan yang terakhir untuk sobat ya, jangan lupa untuk sobat iPass bisa dibantu isi linknya bit.ly/fbstroke ya
Ini typo ya. Cuma nanti ke depannya IPES kalau bikin webinar lagi, bikin free class lagi, itu bisa lebih menarik, bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, selamat malam Sobat IPES semua. Aku tutup ya acaranya.